tidak pernah lahir dengan diam. Suara lantang unsur pemuda dan orang tua berkumandang menentang ketidakadilan membuat negeri ini merdeka dan terus mendewasakan diri sebagai sebuah negara. Para pemuda terus menasbihkan dirinya dan mencatatkan sejarah di bumi pertiwi. Tahun 1928, pemuda berkumpul mendeklarasikan sebuah sumpah yang dapat menyatukan semua pluralisme di negeri ini menjadi satu. Yang kita ketahui bersama, itulah Sumpah Pemuda. Tahun 1945. Bagaimana pemuda bersama para tokoh kemerdekaan mendeklarasikan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian di tahun 1998. Hari itulah pemuda kembali menasbihkan sebagai pencatat sejarah terbaik di negeri ini. Pemuda turun ke jalan, menurunkan pemerintahan yang zalim, yang hari ini kita sebut sebagai awal dari reformasi. Begitu banyak sejarah mencatat peran pemuda terhadap negeri ini. Daya kritis pemuda membuat sebuah keseimbangan demokrasi ketika banyak yang terlena dengan segala kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemuda mengambil perannya sebagai pejuang kehendak rakyat. Mengkaji dengan penuh kajian, dengan didasari keadilan sosial dan kerakyatan, pemuda bersuara. Inilah kajian Silampari Hambalayu bersama saya Hostareno, Suara Aktivis. Play it cool, baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood? Fucking around, acting brand new. I ain't trying to tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get a test when I start to feel like unattached. Somehow I always end up feeling bad. Baby, I'm not your dad. It's not what you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're a part of it, don't act so confused. Then you love starting it, now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before and Aktivis merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi yang diisi dengan penuh kajian sehingga menjadi sebuah peringatan bagi para pemangku kebijakan agar terus berpihak kepada rakyat dan berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Semua itu akan dijawab oleh para narasumber kita pada malam hari ini. Yang pertama, selamat malam dan selamat datang kepada Bung Ramadan Taufik. Beliau adalah aktivis senior Silampari. Beliau juga pernah menduduki sebuah jabatan penting di dalam sebuah organisasi kemahasiswaan. Beliau pernah menduduki Presidium Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Selamat malam, Bung. Malam. Yang kemudian, beliau adalah seorang pelaku sejarah aktivis 98. Beliau hari ini tetap berjuang dengan rakyat, tetapi tidak berpangku di jalan kembali. Beliau hari ini membela rakyat di atas kepentingan rakyat di meja hijau. Inilah Bung Roma Edward Antoni. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Yang kemudian berikutnya, selamat malam dan selamat datang kepada Bung Raihan Akil.
Siap, selamat malam. Beliau adalah salah satu pelaku sejarah 98. Beliau merupakan aktivis sama seperti kita, sama seperti saat ini, tetap bersuara dengan lantang. Beliau juga memiliki sebuah pengalaman berorganisasi. Beliau adalah seorang aktivis himpunan mahasiswa Islam. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Bung semuanya. Ya, selamat malam. Pada malam hari ini kita akan membahas sebuah sosok aktivis yang dikemas menjadi sebuah tema dalam diskusi malam hari ini dengan judul Suara Aktivis. Pertanyaan pertama ini akan kita tanyakan langsung kepada salah satu tokoh senior di Silampari. Beliau adalah Bung Taufik Ramadan. Pertanyaannya, Bung, bagaimana menurut Bung Taufik Ramadan peran aktivis pada alam demokrasi pada hari ini? Silakan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh Bung Kosta, bahwa saya bukan angkatan 98, karena 2001 baru saya kuliah S1, bukan gitu. Artinya proses gerakan 98 saya cuma mengikuti saja, artinya belum terlibat penuh. Nah, dan ini kebetulan pada malam hari ini hadir di tengah kita semua ada Bung Edward Antoni, ada Bung Rehal, yang kebetulan beliau berdua ini selaku angkatan 98. Nah, apa yang menanggapi apa yang menjadi pertanyaan dari Bung Hosta soal peran aktivis dalam konteks hari ini membangun demokrasi, paling tidak harus kita akui bersama dari sejarah pergerakan aktivis mahasiswa dan pemuda ini tidak hanya lahir dari proses artinya instan, tapi ini sejarah pergerakan yang sudah dicatat dalam sejarah bangsa dan negara. Dan itu juga sudah kita ketahui sebagaimana tadi prolog, artinya ada angkatan 20 yang mencetuskan lahirnya konsensus bersama kepemudaan kita, yang akhirnya di saat itu muncullah Sumpah Pemuda. Terus berproses lagi sampai terakhir eskalasi dari gerakan tersebut muncul di momentum di tahun 98, di mana saat itu gerakan aktivis itu mampu menumbangkan rejim kekuasaan, karena memang saat itu memang sudah menjadi konsensus bersama, kesepakatan bersama dan tujuan bersama oleh seluruh elemen kepemudaan bangsa yang harus menggantikan rejim kekuasaan Orde Baru. Nah, hari ini lahirlah era yang mana kita sebut sebagai era reformasi, yang sudah barang tentu dalam konteks saat ini situasi kebangsaan kita tentu menuju perubahan dan perbaikan di berbagai sistem, yaitu sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Nah, dalam konteks pelaksanaan demokrasi hari ini memang pelaksanaan demokrasi yang kita lakukan itu masih banyak kekurangan. Tapi ini tidak bisa kita tolak, karena ini sudah menjadi kesepakatan dan konsensus bersama bahwa kita menyepakati bahwa proses dan sistem demokrasi hari ini yang harus kita akui. Nah, persoalan ada kelemahan sudah barang tentu ini menuju perbaikan dan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, artinya kita mencermati betul hari ini lahir dari proses demokrasi ini, artinya banyak tokoh-tokoh muda setelah adanya perubahan demokrasi. Kalau dulu mungkin setelah tidak ada perubahan sistem demokrasi kita, ya mungkin nggak akan muncul figur-figur kepemimpinan kaum muda. Nah, peran pemuda dan aktivis sudah barang tentu artinya mengawal proses demokrasi ini agar menuju perbaikan dan kualitas demokrasi yang ada. Artinya demokrasi ini tidak hanya sekedar sebagai suksesi pergantian kepemimpinan atau politik 5 tahunan, tapi paling tidak proses demokrasi ini harus mampu melahirkan sebuah kepemimpinan yang mampu mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan baik.
Nah, hal inilah menjadi tanggung jawab moral kita bersama bahwa aktivis juga harus mengawal proses ini. Dari proses pelaksanaan demokrasi, termasuk juga artinya proses kebijakan publik ke depan. Karena apa? Karena gerakan aktivis kepemudaan dan mahasiswa ini itu merupakan sebuah agen social control dan agen perubahan. Nah, hal inilah yang menjadi dasar ruang pergerakan aktivis ini agar mereka tetap berorientasi pada idealis gerakan. Nah, kita mencermati betul bahwa proses pelaksanaan demokrasi kita ini masih banyak kekurangan. Tapi paling tidak ruang hari ini terbangun sehingga masyarakat artinya punya bisa berperan aktif. Kalau dulu mungkin masyarakat agak artinya tidak memiliki ruang untuk mempengaruhi atau mengkontrol kebijakan publik, termasuk juga membuat kebijakan. Nah, hari ini sudah dimunculkan itu. Artinya persoalan adanya kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi itu sudah barang tentu. Mungkin ada bumbunya, mungkin money politik, kelemahan regulasi aturan, termasuk juga mungkin belum siapnya pendidikan politik masyarakat kita hari ini. Tapi paling tidak ini terus berproses untuk menuju kualitas demokrasi yang baik, kan itu. Nah, ruang inilah harus menjadi catatan dan pengawalan buat kawan-kawan gerakan. Karena demokrasi juga harus mampu melakukan konsolidir demokrasi, artinya untuk kemajuan dan perubahan yang lebih baik. Termasuk juga artinya harus mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya ini bukan hanya sekedar sirkulasi 5 tahunan, ketika kepemilihan misalnya dari hasil sebuah demokrasi itu muncul, kepala daerah yang baru, tapi disinilah momentum gerakan aktivis untuk mengawal. Sehingga hasil dari demokrasi kita ini mampu memberikan hal yang baik untuk rakyat. Nah, itu menjadi tugas berat, khususnya kawan-kawan aktivis, kan gitu. Nah, sudah barang tentu mungkin tahapan-tahapan pelaksanaan demokrasi ini kita masih banyak masalah, masih banyak kekurangan, tapi paling tidak harus kita akui bersama bahwa proses ini terus berjalan dan sehingga menuju perbaikan dan kualitas demokrasi kita hari ini. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari saya, mungkin nanti akan ditambahkan oleh senior yang hadir pada malam hari ini. Kita mengacu sebuah jawaban dari Bung Taufik Ramadan tadi. Menjadi sebuah timbul pertanyaan baru kepada para narasumber kita. Menurut Bung Rehan Akil, apakah perkembangan IT dapat menunjang kehidupan ataupun sikap kritis para aktivis pada hari ini? Silakan. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bung Topik sudah mengawali pembicaraan kita dan sudah memperkenalkan diri. Bung Edo juga akan menyusul berikutnya. Terima kasih Bung Hosta dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan kepada kami pada malam hari ini. Ya, kami sangat berterima kasih dan memberikan dedikasi yang tinggi, apresiasi yang tinggi bahwa dengan Taufik yang pada malam hari ini sebetulnya ngeri-ngeri sedap, Bung. Ya, terus terang saja saya pribadi mengakui duduk semacam duduk di kursi pesakitan saja. Karena dengan situasi begini kita dibuat berpikir dan berpikir tajam, mengeluarkan kata-kata itu bisa dipertanggungjawabkan, apalagi ini live ya. Oke. Kalau ditanyakan tadi apakah peran perkembangan IT dan digitalisasi itu berkontribusi positif terhadap para aktivis dalam melakukan aktivitas dan pergerakannya, tentu pertanyaan itu sudah pasti saya jawab sangat berkontribusi, karena toh sudah eranya pada hari ini kita tidak lagi ya sebelum sampai ke ini kan ada prosesnya. Kita alhamdulillah dengan posisi saya pribadi di sempat mengalami di era kira-kira kecilnya 80-an, ini sudah 46 tahun ya. Jadi sempat menyimak betapa banyak program IT, perkembangan teknologi dan informasi itu yang mati, Bung. Ya, kita dulu kan pernah berjaya ada bioskop, kemudian betapa itu kolab dan mati.
ya oleh munculnya CD. Kita pernah heboh dengan apa namanya fasilitas filateli, misalnya kebiasaan filateli surat menyurat, ada yang namanya perangko dulu Bung ya. Nah, kemudian mati dia dengan sendirinya hari ini dengan namanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang namanya WhatsApp dan aplikasi yang lainnya. Kemudian banyak lagi oleh karena itu saya jawabkan udah pasti itu. Tapi kita ingin mengulas ke belakang lagi bahwanya banyak sekali yang dulu jenis usaha atau pada eranya itu berjaya, pada hari ini terpaksa mati dengan sendiri. Hari ini juga kita melihat perkembangan media online misalnya ya, begitu masif itu dilakukan, di samping ada juga masyarakat atau warga sudah dibuat, masing-masing warga itu sudah bertindak seperti jurnalis. Jurnalisme apa itu? Dia dengan status sosmednya itu. Misal dia katakanlah duduk kongkow di warung di mana misalnya dia makan bakso, dia upload, dia bikin caption, contoh tulisan, baca enak ya bakso begini. Begitupun terhadap kue pembangunan. Misalnya saya pulang kampung, pulang ke dusun ya, melampaui jalan, infrastruktur jalan yang buruk kualitasnya, bisa kita videokan, bisa kita foto. Jadi begitulah. Jadi orang menjadi para pengambil kebijakan atau stakeholder, semua masyarakat, teman-teman kita yang ini bisa mengikuti perkembangan dengan era digitalisasi. Ya. Jadi digitalisasi sangat masif dan tidak bisa kita tolak. Ini satu keniscayaan kemajuan kualitas teknologi informasi dan kualitas pendidikan. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya lokal, MLM, Musirawas Lubuk Linggau dan Musirawas Utara, tetapi ini menjadi gejala global. Nah, inilah konsekuensi logis dari globalisasi yang kita terima itu, Bung. Mungkin itu nanti bisa ditambah oleh yang lain, Arsum, dari saya. Udah pasti ya. Jadi kalau digitalisasi apapun itu pada hari ini, saya tambahkan, jadi tidak ada lagi dominasi daerah tertentu. Saya katakan tegas, kalau dulu misalnya kita menyatakan ya, zaman di era 80, Bung, kota pendidikan itu Jogja misalnya. Hari ini kita bisa mengafirmasi diri, mengabdi kita sama dengan teman kita di Jakarta, sama dengan teman kita di Jogja. Karena hampir tidak ada sekat pada hari ini. Kebutuhan apa kita? Misalnya kita mau membaca literatur dan sebagainya, kita bisa dengan cepat mengaksesnya. Ya, termasuk juga hoax ya. Jadi tinggal kita selaku aktivis ya siapapun termasuk ini bisa memilah dan memilih dari tawaran informasi yang begitu banyak. Jadi sebagai kesimpulan, digitalisasi satu keniscayaan dan sangat berkontribusi besar, bukan hanya aktivitas aktivis, tapi dia sudah melingkupi seluruhnya itu. Saya ambil paket sekolah lagi kuliah, Bung, dengan daring. Anak-anak kita pada hari ini dengan kebetulan dengan COVID ya. Nah, COVID ini sudah hampir 2 tahun, mereka di rumah melakukan aktivitasnya dengan itu. Dan kita juga belanja dengan aplikasi-aplikasi online. Ya, begitu, Adinda. Ya. Itulah tadi jawaban dari Bung Rehan Akil. Jika mendengar dari jawaban dari Bung Rehan Akil tadi, ada hal yang harus benar-benar menjadi sebuah pertanggungjawaban yang besar saat perkembangan IT ini terus berjalan. Akan ada kemudahan akses, baik dalam melakukan pendapat atau menyampaikan sebuah informasi apapun itu. Nah, hal tersebut tidak terkait dengan permasalahan hukum, karena setiap pendapat yang kita sampaikan saat informasi-informasi yang kita berikan ke halayak ramai itu memiliki pertanggungjawabannya tersendiri. Maka pertanyaan yang berdasar ini akan langsung dijawab oleh Bung Edward Antoni dengan pertanyaannya, bagaimana atau apakah landasan hukum sebuah kebebasan berpendapat pada masa hari ini dengan kebebasan teknologinya? Ini lagi viral somasi. Ya, tapi saya induknya dulu ya. Jadi berarti ini berkaitan dengan somasi, Bung Taufik. Itu somasi yang lagi viral sebetulnya somasi. dari kemajuan teknologi ini sebuah keharusan. Pada 98 dulu, kami sangat jauh dengan teknologi. Teknologi kami cuma pager yang cuma 150 karakter.
yang harus dipakai melalui telepon umum. Dan itu sangat menghambat untuk konsolidasi maupun menyebarkan yang namanya propaganda. Nah di saat sekarang dengan kebebasan dan kemajuan teknologi sekarang, kalau dulu chatnya kita MRC, kalau sekarang sudah pakai BlackBerry, udah pakai WhatsApp dan sebagainya. Ada Facebook, Twitter. Nah ini sebuah kemajuan yang harus kita manfaatkan di alam demokrasi. Cuma ada satu hal yang harus kita ingat. Dengan aturan sekarang, kebebasan yang saat ini dengan teknologi yang canggih, dengan kemudahan kita melakukan konsolidasi dan menggunakan aplikasi maupun program-program, itu seharusnya menjadi titik awal kemajuan dari gerakan mahasiswa bergerakan masyarakat. Lahirnya sekarang jurnalis, city jurnalis misalnya, sekarang kita dijelaskan oleh saudara Raihan. Ini merupakan impian demokrasi dari kita 98, bahwa di mana masyarakat bisa mengeluarkan aspirasinya dalam bentuk undang-undang yang mereka sendiri, karena 98 itu nggak ada. Lebih dari 3 orang, 5 orang kita ketangkap. Udah ketangkap kita. Iya. Nah sekarang dengan kemajuan teknologi ini, memang ada, tadi dijelaskan oleh saudara Walid Topik, memang ada negatif dan ada positifnya. Tapi ini adalah beban bagi kita aktivis yang melakukan aktivis. Pendidikan politik inilah yang kemudian harusnya terus dimasifkan untuk menjadi penyaring kita. Untuk menghadapi hoax dan segala macam. Karena kecepatan informasi ini, dengan tersedianya aplikasi dan teknologi ini harus kita cermati dengan cerdas. Bagi aktivis yang pada kami 98, 97 itu selalu ada yang namanya kurpol segala macam. Itu adalah satu pisau mata, pisau analisa yang bisa kita menyaring kondisi gejala alam, gejala sosialnya seperti apa. Jadi pisau analisa aktivis di situ melalui kurpol. Jadi kalau kita aktivis tidak pernah melewati kurpol, misalnya HMI ada LK, GMNI ada pendidikan juga dasar, BAB, misalnya LMNI ada kurpol segala macam. Itu adalah satu bentuk bagi kita untuk mendapat pisau analisa. Dengan pisau analisa, dengan pendidikan kurpolnya kita akan bisa menganalisa, oh ini hoax, ini bukan, atau ini provokasi. Sebetulnya teknologi ini sangat membantu bagi gerakan demokrasi. Dulu kami harus menggunakan selebaran yang kertas 2 lembar itu, 1 rim itu jadi 2 lembar dengan melakukan percetakan yang 1 rim itu jadi 1000. Sangat susah zaman itu. Sekarang tinggal nulis di Facebook, kita bisa mengundang orang. Sudah bisa menjelaskan bahwa kondisi sekarang seperti ini. Kondisi gejala alam, sosial, politik seperti ini. Nah harusnya ini jadi manfaat bagi kita untuk melakukan konsolidasi. Tapi itu sisi positifnya. Sisi negatifnya tadi, berita hoax, sehingga lahirnya macam-macam permasalahan-permasalahan gaduh secara nasional maupun lokal. Nah hal ini juga harusnya dicerna oleh pemangku kebijakan. Iya, pemangku kebijakan juga harus menyesuaikan diri. Seperti sekarang kan, kawan-kawan Hambalayo, itu sudah saya salut, sudah. Ini cita-cita demokrasi zaman dulu. Bahwa kita punya channel sendiri. Karena bagi kita zaman dulu 98 itu mendirikan TV itu susah banget. Kita mendirikan radio aja, warga aja ditutup oleh tentara-tentara dan Pol PP segala macam. Nah ini udah dengan kondisi sekarang udah bagus. Tapi tinggal kontennya seperti apa. Pendidikan politik ini sebetulnya bentuk pendidikan politik sebetulnya. Nah, pendidikan politik ini seharusnya pemangku kebijakan harus paham. Ini adalah kemajuan bangsa yang harus kita sikapi secara bersama. Tidak perlu kita gelisah atau geli-geli bahasa nggak perlu. Iya, karena ini jangan cepat-cepat keluar somasi berarti. Sebuah keharusan dari zaman. Kalau kita mengerti analisanya, ya kalau kita ngomong anak-anak mahasiswa, kawan-kawan pejuang demokrasi, kegenitan-kegenitan intelektual itu biasa. Kalau kita dulu misalnya di media-media kampus, itu mengeluarkan cuitan-cuitan yang membuat kampus gerah itu ya biasa. Inilah bentuk demokrasi itu. Inilah bentuk pendidikan politik itu. Mestinya nggak perlu disikapi berlebihan. Nggak perlu disikapi berlebihan. Karena gerakan itu seperti ini. Sebuah dinding yang terus menghantam kita akan membuat gejolak yang lebih besar. Bandulnya seperti itu.
98 kenapa terjadi gerakan yang, karena tembok pemerintah itu terlalu kuat. Sehingga semuanya, segala sisi kita nggak boleh. Bahkan kumpul dari lebih orang 5 udah ditangkap. Buat organisasi nggak boleh. Dulu satu channel organisasi cuma HMI. Nggak ada yang lain. Kalau ada yang lain ketangkap. Nah, pemberedelan seperti ini tidak perlu dilakukan lagi oleh pemangku kebijakan. Karena konsekuensi akan terus. Karena momen sekarang yang belum ditemukan oleh gerakan mahasiswa maupun aktivis yaitu momentum bersama. Kalau itu udah ketemu, bisa repot penguasa. Nah ini menurut saya, ini kan kemajuan teknologi, kreativitas anak muda, pro demokrasi maupun aktivis, tidak perlu disikapi terlalu berlebihan. Jangan anti kritik berarti Bung. Ya kalau gitu saja nih Bung, kalau arti pembukaman terhadap suara aktivis ini salah satu bentuk kemunduran dari nilai demokrasi kita hari ini. Betul. Berarti mundur ke belakang lagi kita, Bung. Iya, betul. Itu kan tidak lagi reformasi lagi, kita sudah ya itu dulu kan pernah terjadi misalnya SK Medikbud 150, SK BKK. Itu yang terjadi di kampus dulu. Itu yang membuat mahasiswa bersatu. Sehingga kita dulu harus dibuat satu bentuk, senat nggak boleh lagi. Baperan. Iya. Yang mudah baperan ya. Dari senat kita berubah menjadi BEM dan segala macam. Itu awal dari SKK 150. Justru bendungan-bendungan ini membuat anak-anak muda itu semakin getol, semakin bertanya-tanya. Nah kalau dia ketemu momentumnya berbahaya. Kalau mereka sudah punya isu bersama. Itu gerakan mahasiswa itu kalau udah punya isu bersama susah gitu. Sangat susah dibendung. Ya repot bagi kekuasaan ya. Jika tadi disampaikan Bung tentang bagaimana kebebasan itu harusnya diterima oleh para penguasa pada intinya. Kebebasan berpendapat, pemerintah harus menyambut itu sebagai niat menghidupkan lagi api-api demokrasi sesungguhnya. Nah, pada hari ini menjadi sebuah kebingungan kepada para teman-teman aktivis. Jika Bung yang sampaikan tadi, ini masih tetap Bung Edward Antoni, karena ini masalah hukum yang harus dijawab dengan tuntas. Ya, ini harus diperjelas. Harus diperjelas lagi. Menurut saya, bagaimana jika para aktivis melakukan pendapat di muka publik, baik melalui media cetak, online, baik dalam bentuk surat kabar maupun dalam status Facebook ataupun akan ada media online ya, Bung ya. Nah, ada dasar hukumnya tidak tentang kebebasan berpendapat di muka publik? Ya ada. Ini udah jelas dalam Undang-Undang 45 kebebasan berpendapat dan itu sudah jelas, sudah ada. Kejadian saat ini kita lihat misalnya di medsos, media sosial dan segala macam untuk wilayah Musirawas, Lubuk Linggau, biasa-biasa saja. Nggak ada yang terlalu radikal atau ekstrim, nggak ada. Cuman mungkin ada satu pemuka kebatan belum siap untuk menjawabnya. Sebenarnya ada kejadian-kejadian yang pernah saya baca. Ada satu media yang di penggiatnya adalah mahasiswa, itu kritikan yang normatif. Kalau mengkritik masalah kebijakan, Jokowi aja belum selesai sekarang. Masih perlu evaluasi. Nggak ada yang sempurna di Indonesia, di dunia ini nggak ada sempurna. Justru kesempurnaan itu akan lahir dengan duduk bersama, dengan saling mengisi. Ya kan ketika dengan kembangan zaman seperti ini, semua masyarakat itu bisa jadi jurnalis city jurnalis. Ya mereka bisa mengeluarkan pendapat kritik dan segala macam. Justru kita menjawab hal itu dengan menjelaskan sedetail-detailnya dan mengajak mereka duduk satu tempat. Tidak perlu baperan. Ya kalau kita berbicarakan somasi, ya somasi itu cuma hanya peringatan. Hanya peringatan. Implikasi hukumnya kan masih harus mempunyai alat bukti dan segala macam. Jadi kalau aktivis mahasiswa pakai somasi itu, kalau menurut saya, hemat saya sebagai pengacara, terlalu berlebihan. Terlalu. Yang zaman saya dulu pernah mendirikan yang namanya lensanews.com. Udah banyak itu yang mensomasi, baik dari wali kota, pagar alam, segala macam, udah banyak. Yaitu bagian dari demokrasi. Tinggal kita berbicara apa? Kalau hal itu salah, kalau kita bicara media, ya kan punya hak jawab. Udah diatur dalam undang-undang kebebasan maupun di media, udah dijelaskan. Saya rasa
di alam demokrasi saat ini dengan kemajuan teknologi seperti ini terjadinya yang saudara sampaikan misalnya somasi itu terlalu berlebihan. Justru itu akan menempuh air di dulang menurut saya. Itu. Ya, saya ingin menambahkan. Silakan. Jadi kita sebenarnya di forum ini juga mendedikasikan dan mengapresiasi kepada terutama para stakeholder yang berada di kawasan Selampari ya Bung ya. Tidak ada istilahnya peristiwa yang dianggap darurat atau gawat lah bahasa kita ya. Semuanya masih dalam kewajaran. Nah kalau kita lihat sistem pembagian kekuasaan kan ada namanya eksekutif, yudikatif, legislatif, dan ada lagi entitas lain yang menjadi pilar demokrasi yang keempat, insan pers. Ya juga terinclude juga di dalamnya teman-teman yang ya aktivis. Nah jadi ya pilar demokrasi Bung. Jadi pilar demokrasi, bayangkan kalau peran-peran ini lepas ini kita berbicara normatif ya. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah atau orang yang sedang duduk di eksekutif, legislatif dan yudikatif, tanpa peran pers, masyarakat tidak tahu apa yang mereka sesungguhnya kerjakan. Apakah pencapaian sudah tercapai seperti yang diharapkan oleh masyarakat atau belum? Nah di situ plan strategis pilar keempat, pers memainkan perannya. Bahwasanya tadi dikatakan Bung Edo ya, saya tidak kasuistik, tapi saya menilai yang terjadi secara umum belum ada sesuatu yang gawat. Ini harus disikapi dengan komunikasi saja ya. Atau kalau kita ingat film saya lupa itu, selalu biasanya ini agak melebar di film tentang perang antara Vietnam dengan Amerika itu. Persoalannya biasanya Amerika selalu menang itu. Iya. Tapi faktanya sebenarnya dia kalah. Tapi suatu ketika, ini cerita nih, ada tentara Amerika yang ditahan di sebuah pondok oleh pejuang Vietnam. Dia tidak boleh ngomong apa-apa, tidak bisa bicara apa-apa. Maaf ini, jadi dia tidak bisa berbicara secara verbal. Akhirnya dia berbicara dengan teman yang sama-sama ditahan itu dengan menggunakan bahasa simbol. Nanti kalau saya garuk-garuk kaki begini maksudnya. Kalau saya gedor-gedor dinding ya, pondok ini, itu maksudnya. Jadi kesimpulannya dari cerita yang singkat ini, communication is power. Jadi komunikasi adalah kekuatan. Pentingnya berkomunikasi. Berkomunikasi dalam bahasa ideologi Islamnya silaturahim. Jadi ngopi bareng lah, kopdar. Jadi ketemu di situ kita menyelesaikan hal-hal yang sebenarnya elementer, tidak juga terlalu substansial. Bahwa kritik itu terhadap yang pegang kekuasaan semacam apa Bung? Kritik itu sangat dibutuhkan. Apalagi entitas aktivis ini luar biasa kehadiran aktivis. Ya tidak semerta-merta kata Bung Taufik Ramadan tadi. Seseorang disebut aktivis, kalau saya pribadi mungkin Bung Dua ini tidak mau disebut aktivis kan. Aktivis ini orang aja yang menamakan dia aktivis. Sesungguhnya itu bukan pula tujuan, tetapi dia menginsafi dirinya ketika dia berada di kampus. Selain dia bertanggung jawab kepada orang tuanya untuk menyelesaikan studi tepat waktu, dia juga memilih beraktivitas di eksternal university atau di luar kampus, memilih berbagai organisasi yang ada. Yang pada hari ini kita tahu di kampus juga dibentuk organisasi internal kampus itu menyerupai apa yang terjadi sesungguhnya di negara. Ada menterinya, ada presidennya. Ya, tujuannya nanti apabila dia masuk keluar dari kampus itu, dia bisa memainkan perannya sebagaimana idealnya dia di dalam kampus. Tetapi memang dalam pergerakan aktivis itu, mahasiswa itu ada kata almarhum Mendiang Gus Dur, sesuatu yang ideal Bung. Dia menghendaki sesuatu yang ideal, maka dia disebut idealis. Tetapi sesuatu yang ideal ini kan susah mencapainya. 100% sempurna bahasa Bung Edo tadi. Ya, tapi paling-paling kita mendekati. Nah, titik keseimbangan itu dekat apabila ada komunikasi yang tidak tersumbat. Nah, kalau komunikasi itu sampai tidak disumbat, semakin disumbat, semakin jadi. Ya, akhirnya dia menemukan mengevaluasi, melakukan telaah kritis terhadap peristiwa dan fenomena yang terjadi. Akhirnya sumbatan itu akan membentuk, mengkristal sebuah jaringan disebut. Ya betul. Akhirnya dia menyimpulkan ada musuh bersama. Itu yang kita lakukan di era 98. Musuh bersama kita adalah Orde Baru. Jadi dari Sabang sampai Merauke isunya satu. Apapun seberapa besar dan serius isu yang terjadi di lokal di provinsi masing-masing itu dengan sendirinya mudah dikalahkan oleh isu nasional yang musuh bersama tadi. Nah, jangan sampai misalnya ya ini
Misalnya kawan-kawan aktivis atau mahasiswa di kawasan Selampari, dia sudah menentukan satu isu bersama. Nah, itu gawat. Itu boleh bilang gawat. Akan terjadi gerakan-gerakan yang berbahaya ke depannya. Gerakan berbahaya terhadap yang punya apa namanya, yang sedang berkuasa pada hari ini. Oke, Bung Taufik. Baik, tadi sudah dijelaskan dan disambung oleh Bung Rehna Akid. Nah, ini untuk Bung Taufik Ramadan. Karena kita sudah terlanjur membahas tentang somasi tadi yang keluar dari para narasumber. Ini menjadi penting persoalannya karena ini menjadi sebuah hal yang menggeliti oleh para aktivis. Nah, ini pertanyaan untuk Bung Taufik karena Bung Taufik yang pertama kali ini ada kata-kata somasi. Kita tidak pernah menyebutkan wilayah manapun. Tapi bagaimana menurut pandangan Bung jika sikap kritisi dibalas dengan somasi? Apakah itu akan berdampak kemunduran dari cita-cita reformasi, ataukah itu hal-hal yang biasa-biasa saja? Bagaimana, Bu? Baik ya, ini menyikapi soal yang lagi viral di medsos, termasuk kalangan aktivis, kalangan media, soal kata somasi. Nah, paling tidak pada malam hari ini juga kita tidak secara khusus menyampaikan ini berlaku pada satu wilayah tertentu, tidak. Tapi paling tidak jadi ingatan kita bersama saja, narasumber yang hari ini saya, Bung Edu dengan Bung Rehal, artinya cukup berhati-hati juga jangan sampai nanti selesai acara ini kita disomasi juga kan gitu. Nah, artinya gini, ruang demokrasi yang hari ini kita bangun sebagaimana arti hasil perjuangan teman-teman yang dulu, artinya ada yang merontokkan rejim kekuasaan Orde Baru yang sampai hari ini memunculkan kebebasan, artinya menyampaikan pendapat. Nah, ini artinya harus kita kawal. Nah, ketika terjadinya persoalan, ada kalangan aktivis menyampaikan misalnya pendapat, mengkritisi di media sosial atau melalui media online. Nah, tiba-tiba mungkin ada pihak yang merasa keberatan, akhirnya melakukan somasi apa yang disampaikan oleh kawan-kawan aktivis. Nah, persoalan ini sebenarnya tidak terlalu berlebihan sebenarnya. Kalau bicara arti logika hukum yang disampaikan oleh Edward Antoni tadi, artinya ini semestinya biasa-biasa saja kan itu. Tapi paling tidak ini menjadi catatan kita ketika ada yang namanya somasi. Kan gitu, nah, diberlakukan kepada salah satu aktivis yang coba menyampaikan pendapat, gagasan, termasuk ini bagian dari daya kritis dari mahasiswa. Nah, sebenarnya ini disikapi dengan biasa saja oleh pemangku kebijakan. Kan paling tidak ini kalau artinya ketika ada kritik, masukan dari kawan-kawan aktivis, ini sebenarnya hal yang positif buat pemangku kebijakan. Paling tidak ini ada kontribusi, ada pengawalan yang dilakukan oleh para aktivis, sehingga artinya memberikan kontribusi pemikiran terhadap pemerintah, apa yang artinya yang kurang, termasuk juga mungkin jadi tantangan, dan ini pasti akan terjadi ketika sebuah kepemimpinan terpilih dari hasil pilkada, itu pasti akan artinya diingat, akan dikawal, bicara soal visi dan misi. Ini pasti akan dikawal, bukan hanya aktivis, tapi masyarakat arti bawah tetap juga akan mempertanyakan itu. Nah, ketika ini kita mempertanyakan arti visi misi, karena ini tanggung jawab moral bagi artinya pemimpin untuk merealisasikan visi dan misi, kan itu. Nah, persoalan yang terjadi hari ini menjadi catatan kita bersama, jangan sampai arti ruang kritis mahasiswa ini dibungkam. Ya mungkin artinya somasi ini tidak terlalu mengerikan dalam kacamata hukum apa disampaikan oleh Bung Edward Antoni. Tentu proses hukum selanjutnya kan harus ada alat bukti yang cukup, dan ini prosesnya masih panjang kan gitu. Tapi ini menjadi sebuah catatan. Nah, karena mungkin juga artinya pihak-pihak lain juga yang akan menyampaikan itu, artinya mereka juga akan melakukan artinya ada pemikiran yang agak negatif, nanti kita disomasi kan gitu. Atau yang lainnya nanti juga disomasi, kan begitu. Nah, ketika ini artinya ruang demokrasi ini soal menyampaikan pendapat, kawan-kawan aktivis arti berkontribusi dalam artinya pemikiran, ini mereka juga akan mengalami sesuatu hal yang apa ya, kalau biasanya dilema.
ya dilematis, dan mereka juga artinya akhirnya apa ya, menganggap bahwa kekuasaan hari ini artinya kan anti kritik. Ya mungkin saja ada pemikiran dan persepsi seperti itu, kan gitu. Nah, persoalan yang terjadi hari ini kalau kita bicara pada artinya pemerintahan yang baik itu, artinya pemerintahan yang memang membuka ruang partisipatif terhadap masyarakat, kan itu. Karena pemerintahan ini kan harus transparan, kan itu, akuntabel, kan itu. Nah, ketika misalnya ini dibatasi daya kritis mahasiswa aktivis ini, ya kecenderungan pada akhirnya membuat pandangan kawan-kawan aktivis terhadap pemangku kebijakan ini bahwa ini figur yang anti kritik. Mungkin saja saat ini kita karena ini persepsi dan ini fakta realitas yang terjadi. Nah, padahal ini sudah menjadi tanggung jawab dari kawan-kawan gerakan. Karena memang kawan-kawan gerakan di era digitalisasi apa yang disampaikan oleh Bung Rehal tadi. Artinya ini memang aktivis ini mau tidak mau harus proaktif dalam menyikapi situasi kebangsaan hari ini. Maupun lokal, regional, maupun nasional. Kan gitu. Kita cek artinya di media sosial, khususnya misal di Facebook. Biasa isu-isu. Kadang kan hari ini kita tahu persoalan yang terjadi di kabupaten di luar provinsi Sumsel ini. Nah, karena ini artinya nilai positif sehingga di era digitalisasi ini. Termasuk juga aktivis juga artinya ruang untuk menyampaikan pendapat, gagasan, artinya lebih cepat. Informasi ini diterima oleh masyarakat. Nah, poin yang kedua yang harus kita lakukan ini para aktivis, yang pertama tadi artinya kan proaktif terhadap menyikapi situasi. Nah, yang kedua ini hari ini perlu kita mendorong para aktivis ini menggalakkan dialog transformatif dengan masyarakat, sehingga masyarakat ini lebih komunikatif dan demokratis. Kan itu. Ada kepedulian masyarakat juga artinya untuk mengawal proses dan pelaksanaan program pemerintah. Ini penting. Karena tidak semuanya kadang kawan-kawan aktivis ini atau mampu masuk pada wilayah di tingkatan masyarakat bawah. Kan itu. Nah, kecenderungan isu-isu yang beredar di tingkatan bawah ini juga kita dapatnya kadang di media sosial. Kan itu. Nah, ini juga yang harus menjadi catatan kawan-kawan aktivis, karena memang itu sudah bagian dari resiko ketika disomasi. Kalau dulu 98 artinya kawan-kawan 98 dulu lebih ekstrim lagi, bukan hanya disomasi, bahkan dipenjara, dikejar. Sampai hari ini juga ada yang sampai hari ini belum ditemukan. Mayatnya. Kan, iya, artinya belum ditemukan, hilang. Nah, artinya ini bagian dari pilihan dan resiko ketika menjadi Seorang aktivis. Nah, tapi paling tidak pesan saya sampai hari ini ketika disomasi, arti ini menjadi apa ya, menjadi cabuk besar para aktivis yang ada, bukan arti saya memprovokasi, tidak. Tapi ini bagian pertama sudah bagian dari konsekuensi logis yang diterima. Yang kedua ini harus menjadi motivasi. Kan itu. Sehingga memang ada apa ketika saya misal mengkritisi Bung Rehal. Bung Rehal mungkin baperan dengan kritik saya kan. Akhirnya saya dimaki-maki, dimarah. Itu kan patut dipertanyakan. Ada apa Bung Rehal ini? Kenapa terlalu sensitif terhadap isu yang saya sampaikan? Nah, ini kan menjadi pertanyaan, kan gitu. Tapi kalau arti Bung Rehal menyampaikan, terima kasih Bung Taufik sudah memberikan masukan buat saya, kan selesai, nggak ada masalah. Kan begitu. Kan gitu, nggak ada masalah, kan gitu. Iya, kan itu. Nah, justru artinya ketika aktivis ini peduli dengan pemangku kebijakan, artinya kebijakan pemangku kebijakan ini dianggap orang yang artinya memang membuka ruang. Contoh misalnya, kalau dalam konteks pemerintahan daerah, ke depan ini harus ada juga ikut dilibatkan. Contoh misalnya dalam pembahasan RPJMD, libatkan elemen kepemudaan. Apa menjadi sumbangsi gagasan terhadap artinya program-program kepemudaan dan pembangunan dalam sebuah daerah, kan gitu. Nah, ini juga kadang menjadi catatan kita, walaupun ada secara lembaga yang punya kewenangan, contohnya teman-teman kita mungkin di legislatif, itu menjadi ruang kewenangan mereka. Tapi paling tidak ini juga artinya libatkan keseluruhan. Kenapa? Memang artinya pemerintahan yang berkualitas yang baik itu membuka ruang dengan seluruh elemen aktivis, kan gitu. Nah, persoalan ini yang jadi pertanyaan kita, ini sudah dibangun atau belum, kan gitu. Nah, artinya silakan kawan-kawan ini artinya menyikapi persoalan, ya silakan berikan ruang. Tapi jangan terlalu cepat memberikan somasi, kan gitu.
Jadi mungkin itu penguasa sekitar tambahan. Jika tadi Bung Ramadan Taufik mengatakan pentingnya sebuah kritisi bagi seluruh pemangku kebijakan, baik di siapapun itu, di daerah manapun itu, atau baik di tingkat nasional maupun daerah, maka yang ingin saya tanyakan ke Bung Raihan Akil, apakah somasi bisa dapat menghentikan sebuah gerakan aktivis? Silakan. Iya, saya jawab dengan tersenyum. Tadi kan udah dijawab oleh praktisi hukum nih, ini jago. Teman saya, Bung Edo, itu jago. Mestinya bidang dia. Tapi juga kita mengikuti bahwasanya somasi itu belum apa-apa lah. Somasi ini kan peringatan keras, Bu. Tapi apa namanya di dalam menggunakan hak hukum bagi pemerintah dalam hal ini yang merasa dirugikan. Tapi apakah bisa menghentikan sebuah gerakan-gerakan berikutnya? Tidak, nanti jawabannya tidak, tentu tidak. Kalau bagi kita menganjurkan sebagai bahagian dari entitas aktivis, boleh disebut di situ, jangan sampai berhenti. Justru, ya tadi Bung Taufik sudah memberikan clue-nya, ambil sisi positif dan negatifnya. Di sisi positif kita, negatif itu bisa memberangus kreativitas, ada pikir atau kreativitas. Bahaya itu membunuh kreativitas orang lain itu. Membuat orang jadi susah mengeluarkan ide dan gagasannya untuk kebangsaan ini. Yang kedua, autokritik bagi teman-teman aktivis yang sudah mengalami somasi. Apakah dalam mengeluarkan ide dan gagasan itu sudah pada proporsi yang sebenarnya? Nah itu jadi otokritik. Kita juga harus jadi manusia pembelajar. Aktivis itu kan biasanya fleksibel. Dia tidak pernah selesai dengan dirinya dalam proses pembelajaran, baik itu secara formal, informal maupun non formal. Jadi terus dia hidup dengan ruang dan waktu yang dengan zaman ya. Mau zaman apapun, orde lama, orde baru, orde restorasi, orde milenial, mau apapun itu, ini tidak peduli, dia terus eksis, melibatkan pikirannya di situ. Dan pemerintah juga tadi Bung Taufik menyatakan tidak perlu terlalu berlebihan menyikapi seperti itu, karena jabatan yang saudara emban pada hari ini tidak lepas dari elemen yang namanya masyarakat. Saham publik itu kan jabatan publik, artinya keterlibatan publik di dalamnya. Jadi kalau ada anak rakyat atau ada publik yang memberikan catatan sekeras apapun, selagi tidak radikal ya kalau radikal kan mungkin nanti ada teman-teman penegak hukum yang akan melakukan pengamanan ya. Kalau masih dalam kerangka berpikir ya mbok yo wajar-wajar lah. Ya yang penting bangun komunikasi, yang penting bangun, justru kita berterima kasih. Misalnya saya tadi dicontohkan, saya diberikan, tergantung saya menerimanya. Ada jeda waktu buat saya berpikir, apakah ini memang mau menjatuhkan saya, tapi kembalinya kepada saya. Kalau saya menganggapnya itu positif, oh terima kasih Bung Taufik udah memberikan saran dan kritik. Anda istilahnya penasehat yang tidak perlu saya bayar. Itu kan positif. Selesai di relasi kita menyelesaikannya dengan kopi bareng dan sebagainya. Jadi tidak perlu mundur. Kalau tidak positif, anggapan dari kitanya. Tadi positif nih. Ya. Yang diterima. Kalau tidak positif. Ini negatifnya kalau mundur. Kalau mundur, begitu dia. Jadi tidak begitu sebegitu mudahnya, itu belum apa-apa kalau dibandingkan dengan generasi pendahulu. Terlalu berlebihan. Kalau dulu kan mungkin mesiu. Ada yang namanya, kata Bung tadi, berkumpul 3 orang, 2 orang, 5 orang, kita udah dituding oleh OTB dulu deh, organisasi tanpa bentuk, ditangkap, diberangus dan sebagainya, disiksa fisiknya kan, dan sampai sekarang menghilang. Ini kan jauh lah, kita sudah masih jauh dan kita sudah alhamdulillah menikmati masa-masa kebebasan itu. Tetapi kembali kepada yang tadi disebutkan, jangan sampai kebebasan untuk kebebasan, kita ingin berkontribusi kepada bangsa ini, memberikan pemikiran-pemikiran kita. Apakah teman-teman aktivis, pengkritik itu tidak berkontribusi terhadap bangsa selain distribusi kekuasaan yudikatif, eksekutif dan legislatif tadi? Tentu berkontribusi, Bung. Iya, punya hak sekali. Saya bilang, saya pernah diajarkan, maaf dulu guru adanya almarhum Profesor Nurman Hasibuan. Dia tegak nih, mahasiswi dia panggil, berdiri di depan kelas. Anda, you tegak di depan kelas. Di depan kelas kuliah nih, Bung. Dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, lu hitung berapa atribut atau aksesoris yang Anda pakai itu. Ya, kalau cewek kan banyak atributnya, mulai dari bando sampai bla 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 dan sebagainya. Itu semua produk industri yang tentu dia ingin pesan yang dia sampaikan. Kamu ada nggak berpikir bahwa di antara industri yang kamu pakai, begitu banyak yang kamu pakai itu, kamu mau menciptakannya.
kancing baju misalnya ya, atau apalah. Nah, dalam perspektif kita terhadap kontribusi terhadap negara, kita melihatnya dari kontribusi pajak. Semua yang kita miliki ini, Bu, ada pajaknya itu. Kita ke sini kemarin tadi naik kendaraan, ada kita beli bahan bakar kendaraan bahan bakar kendaraan kita itu ada pajaknya itu. Makan kita kena juga ada pajak 10%. Memarkir kendaraan ada juga retribusinya. Sepatu yang kita pakai ada juga pajak pembeliannya. Memang itu mikro sekali kecil, tapi kalau diakumulasi misalnya berapa banyak nih, ada jam tangan, ada pulsa yang kita beli tadi juga ada kontribusi pajaknya. Kalau dihitung secara makro, totalitas lebih besar itu. Artinya kita tidak bisa, syarat Bung Edo sangat paham sekali, syarat pendirian sebuah negara itu ada pasti elemen rakyat, masyarakat. Ya Bung? Nah, masyarakat ingin menyampaikan sesuatu terhadap pemerintah yang pada hari ini memegang kekuasaan atas sebelumnya legasi bukan legasi legalitas kekuasaan itu juga dari rakyat kan ya. Kalau nggak ada rakyat siapa yang ya, cuma kita masing-masing untuk autokritik, pemerintah juga maupun masyarakatnya juga untuk mendewasakan diri ya, terutama peran aktivis karena ini suara aktivis juga, terus untuk tidak menghentikan dirinya untuk proses pembelajaran baik secara formal di bangku-bangku kuliah, bangku sekolah maupun non formal di kursus-kursus maupun non formal seperti yang kita lakukan. Saya belajar banyak dengan Bung Topik Ramadan, pemikiran Bung Edo, juga teman-teman di termasuk owner ini. Saya belajar non formal namanya, yang tidak saya dapatkan di mana-mana. Ketika temu, saya anggap dia sebagai guru, saya kosongkan gelas saya adopsi pemikirannya. Nanti ada kemerdekaan diri kita. Kalau itu bagus, kita terima. Nah, itulah fungsi kita ada dicerahkan dengan pendidikan itu. Jangan seluruhnya diterima. Repot, pecah kepala kita. Ketemu sini ya. Jadi, ada jeda waktu kita berpikir nanti apa yang disampaikan oleh Bung Topik, Bung Edo, itu ada jeda waktu buat saya berpikir ini bermanfaat apa enggak. Nah, itulah fungsi dari buah dari hasil pendidikan yang kita alami. Jadi pemerintah jangan terlalu baper lah, karena apa yang dilakukan oleh rakyat ya jangan, itu buah dari hasil pembangunan sumber daya kita. Dia sudah kritik, sudah ini, apalagi dengan dunia yang sangat transparan, dengan digitalisasi, apapun yang kita lakukan hari ini tahu orang-orang yang di ujung. Yang jelas malam hari ini sudah jelas kalau Bung Edo masih terlalu. Nah ini saya mancing supaya Bung Edo begini. Kawan-kawan sebagai warga negara Indonesia juga punya hak dilindungi oleh Undang-Undang Pasal 28. Nah itu final itu benar. Tentang kebebasan berpendapat dan melakukan pendapat di muka umum. Pemerintah yang tahu masyarakat dia punya hak untuk mensomasi, tapi setidaknya ini kita runut dulu. Ini permasalahannya apa? Kalau permasalahannya tulisan di media ya jawab, ada jalurnya melalui hak jawab. Udah undang-undangnya jelas. Nah kalau mau membungkam itu tidak bisa karena ini hak. Undang-undang pasal 28 itu jelaskan mereka punya hak untuk menyampaikan pendapat, tidak bisa dilarang. Artinya seperti kita ngomong. Hal yang tidak terlalu berlebihan, jangan dijawab berlebihan. Karena untuk menumbangkan seorang pemimpin atau penguasa saat ini sangat sulit. Tidak semudah itu dengan satu isu, dengan satu berita aja bisa turun, tidak mungkin. Karena tuntutan juga normatif. Ketika orang berjanji, kita nagih janji ya wajar. Tinggal kita jelasin aja bagaimana. Progresnya seperti apa yang sudah dilakukan. Ya kalau belum sempurna berarti ya wajar saja. Karena semuanya kan perlu waktu, perlu biaya. Yang ditanyakan sekarang progresnya seperti apa, itu yang ditanyakan. Masa kita somasi? Orang menanya progres. Kalau misalnya diprediksi, ketika misalnya baperan dengan kritik, ada kemungkinan akan dibanjiri somasi terus ini. Bisa jadi kan? Itu akan menjadi kemunduran demokrasi. Dan saya jelaskan itu kegoblokan demokrasi. Waduh. Ya karena kita bahasanya timbul ada penggoblokan demokrasi. Ya karena kita ini konsekuensi logis. Tuntutan 98 itu adalah kebebasan berorganisasi, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Ini bebas. Sekarang mahasiswa misalnya menggunakan web untuk membuat media, menggunakan Facebook, menggunakan Instagram, itu sudah kemajuan. Kita dulu pakai apa?
zaman Iwan Fals coretan di dinding. Iya kan? Stempelin. Zaman kita dulu selebaran. Asalkan jangan nanti menyerang secara personal. Iya. Tapi kalau artinya hari ini kan persoalan apa disampaikan ini kan biasa-biasa saja. Kalau personal secara hukum kena. Ya, gitu. Kena kita. Tapi saya lihat yang viral saya baca nggak ada. Makanya akhirnya keputusan Bung Edo menyikapnya terlalu. Apakah bisa membatasi sebuah pergerakan somasi ini? Tidak bisa. Kalau bisa udah Soeharto sudah berjaya sekarang. Nggak mungkin mati Soeharto sekarang kalau bisa. Nggak bisa. Demokrasi itu nggak bisa. Itu sudah hukum alam. Dia akan terus bermutasi dengan perkembangan zaman. Mungkin dulu kami mengumpulkan massa dengan selebaran. Mungkin sekarang mengumpulkan massa dengan Facebook, Instagram, WA, melalui media massa online segala macam. Dan justru ini akan lebih parah. Kalau kami dulu bagi selebaran 98 itu susahnya bukan main masuk rumah-rumah. Besok kita akan aksi tolak sembako. Nah, kalau sekarang kan udah bom aja, sekarang kan udah banyak IT. Bisa bom melalui WA segala macam. Justru itu merugikan demokrasi. Justru merugikan, saya bilang dari awal tadi, justru menempuh air di dulang. Kan tadi udah jelas semuanya bisa melalui soft kok. Maksudnya dialog, komunikasi. Dan sekarang isu-isunya nggak parah-parah banget. Nggak ada yang bisa gulingkan wali kota atau gulingkan bupati, nggak ada. Iya. Isunya kan cuma bahwa progresnya nggak jelas. Ya jelasin aja. Kan semuanya ada komponennya. Ada dinas penerangan, kalau sekarang apa, dinas humas ada. Protokol ada. Ini kalau sudah mengarah nih menyebut wali kota nih Pak Edo. Nah, saya nggak menyebut wali kota. Wali kota mana kan nggak jelas juga. Ya jelas ini kan, ya. Kalau sekarang ini jelas, sekarang yang berkembang kita semua memberikan sebangsa sebagai aktivis dan penaktivis. Dan aktivis juga kalau masalah somasi berhenti, cemen bener. Kita dulu 98 bedel musuhnya. Terus bergerak. Culik ya. Tapi bukan berarti kita sebuah kebenaran sampaikan dengan kebenaran. Apakah mungkin hanya tersumbat informasi saja gitu? Ya, mungkin itu hanya sekedar baperan aja. Saya menambahkan tadi kan, yang pertama kali Bung Hosta membuka acara kita kan, ada istilahnya dia menyebutkan pemuda, aktivis. Ya, mungkin heroik sekali. Bung Taufik sebagai kader yang kemerah-merahan, dia sebenarnya, saya izin menggunakan istilah itu. Ada pidato Bung Karno, dia bilang, saya perlu 1000 orang tua ya untuk mencabut Gunung Semeru sampai ke akar-akarnya. Tapi saya hanya butuh 10 pemuda saja, akan saya guncang itu dunia. Jadi aktivis ini pada hari ini yang tadi disomasi itu sebenarnya pemuda yang terpilih. Ya, secara sadar dia memilih aktivitasnya untuk aktivis. Nah, beruntung sekali Bung. Karena disitulah kita dari proses yang panjang kata Bung Taufik tidak selesai satu malam. Yang susah itu mengkritik tapi orang nggak respon, itu susah. Nah, jadi jangan berhenti, terus melakukan kritik konstruktif dari sisi pemerintah juga. Dia juga harus otokritik karena itu saham publik. Ya bilang demokrasi itu kan kritik dan otokritik. Ya. Dua-duanya nyambung. Kalau cuma nggak mau dikritik tadi kita ngomong. Ya. Pilihannya bukan demokrasi, Bung. Bukan demokrasi. Otoriter. Kembali ke sistem monarki, ya kan? Nah, tadi jika melihat kita tadi sudah membahas banyak hal tentang bagaimana sebuah kritikan dibalas dengan sebuah somasi dan telah dijelaskan oleh bung-bung para narasumber kita. Maka menjadi ada sebuah pertanyaan terbaru. Bagaimana menurut tanggapan Bung Taufik Ramadan? Ini Bung Taufik lagi nih. Kita kan sudah nih, kita kembali Bung Taufik lagi kembali ke awal lagi. Apabila sebuah kritikan kepada pemangku kebijakan yaitu tidak ditanggapi oleh para pemangku kebijakan, apa yang harus dilakukan oleh para aktivis? Nah, people power ini arahnya. Karena setiap kritikan para aktivis berharap ada timbal balik atau ada kritik atau otokritik. Kembalikannya, ada jawabannya. Ada penguatannya, itu kata Bung Rahen barusan tadi. Tapi jika ini tidak, harapan para aktivis saat sudah menyampaikan sebuah kritikan tidak ada jawaban, apa yang harus dilakukan oleh para aktivis? Ataukah hanya diam?
berdoa dan melihat apa yang terjadi hari esok. Bagaimana menurut Bung Taufik Roman? Sebenarnya gini, artinya kalau soal pilihan pola gerakan itu artinya tergantung lembaga gerakan masing-masing kan? Kebiasaannya masing-masing. Artinya ada ruang yang harus dibangun dalam konteks artinya membangun sebuah gerakan. Nah, pola membangun ruang gerakan ini kan setiap internal kelembagaan gerakan maupun HMII, PMII ataupun GMNI, IMM dan semuanya kan gitu kan. Nah, artinya mereka ini kan menyikapi persoalan ketika ada persoalan sudah barang tentu artinya mereka merumuskan dulu apa yang harus dilakukan. Apakah ini bisa langsung dilakukan dalam bentuk misalnya pernyataan sikap melalui media Atau cetak ataupun audiensi ataupun detik terakhir artinya melakukan gerakan dengan kekuatan massa. Nah, tahapan-tahapan ini artinya sudah barang tentu ini artinya setiap organisasi atau lembaga gerakan pasti berbeda. Nah, kekuatan massa ini kan biasanya ini menjadi pilihan terakhir. Karena sudah barang tentu juga lembaga gerakan maupun personal gerakan ini kan targetnya ini soal eksistensi kelembagaan maupun personal kan gitu. Nah, ketika mereka menyampaikan kritik tidak ditanggapi, kadang kan pada posisi tertentu juga buat pemerintah ada juga bagian dari strategi. Tidak seluruh kritik juga mereka tanggapi. Tapi ada juga kritik yang arti disampaikan tapi ditanggapi secara berlebihan. Muncullah mungkin tadi somasi. Kan gitu. Kembali lagi nah, dong ya. artinya ini menjadikan pilihan dan tantangan kawan-kawan gerakan, aktivis mahasiswa maupun pemuda. Apa yang disampaikan oleh senior angkatan 98, mereka berdua ini 98. Artinya situasi saat itu mereka mengalami. Memang dulu artinya sangat sulit dan sangat berisiko ketika menjadi aktivis. Ya mungkin saja hilang, di penjara, kan gitu. Kan itu. Nah, ataupun kadang kan artinya diamputasi karirnya. Bisa aja itu kadang-kadang itu. Nah, tapi hari ini kan ruang seperti itu kan tidak ada lagi. Nah, perjalanan artinya bangsa hari ini ketika kita memasuki era reformasi ini adalah buah dari hasil perjuangan dari kawan-kawan aktivis. Coba kalau dulu misal sistem demokrasi kita tidak berubah, mungkin tidak ada yang bisa nyalon jadi kepala daerah. Nah, hari ini kan ruangnya terbuka. Anak-anak muda bisa tampil. Kan itu. Kalau dulu, wah berat kalau untuk jadi misal kepala daerah. Nah, artinya hari ini luar biasa. Nah, cobalah teman-teman yang hari ini mungkin yang ditakdirkan hari ini mendapat amanah menjadi kepala daerah. Artinya ini kan salah satu memanfaatkan ruang dari hasil perjuangan Gerakan 98. Tapi sangat aneh ketika mereka terpilih, artinya ada upaya artinya menghalangi daya kritis dari kawan-kawan gerakan. Nah, ini sangat naif sekali di ruang demokrasi yang hari ini kita bangun bersama. Ini kan soal pilihan, kan gitu. Kalau dulu mungkin sistem pemilihan kita mungkin dipilih oleh DPR, kan ya, sistem arti di legislatif keterwakilan. Cuman hari ini kan terbuka, kan itu. Walaupun banyak yang bicara, misalnya, oh hari ini luar biasa pertarungan demokrasi kita harus punya artinya kos yang besar. Artinya demokrasi kita ini sangat kapitalis, kan gitu. Tapi ini kan pilihan. Ini ketika arti komitmen kita bersama menerima demokrasi, ya, ini konsensus bersama. Persoalan hari ini artinya ada kekurangan, itu bagian dari proses untuk menuju perbaikan dan kualitas demokrasi. Tapi hari ini banyak kawan-kawan aktivis, contoh misalnya 98, era hari ini yang menguasai misalnya di parlemen, kan gitu. Itu angkatan 98, kan gitu. Nah, artinya mereka juga berupaya artinya melakukan perbaikan sistem, kan gitu. Nah, sudah barang tentu juga pilihan ketika masuk misalkan menjadi seorang aktivis ini kadang kan punya resiko sudah barang tentu itu. Nah, mungkin kita kadang kan pernah misal diancam, kan gitu kan, atau ditakuti. Kadang kan bahkan ada yang melakukan hal-hal yang tertentu. Kenapa? Ada juga yang sengaja artinya membungkamkan diri. Ada. Artinya ya mungkin ruang itu artinya yang dilakukan salah satu personal artinya yang terlalu pragmatis. Itu kan sengaja membungkamkan diri ketika menyampaikan kritik. Ya ini kan mungkin ada upaya yang pihak terkait yang merasa gelisah ketika untuk dikritik.
Nah mungkin ini dibangun komunikasi, akhirnya mengungkapkan diri, sengaja mengungkapkan diri, kan itu. Artinya pilihan-pilihan ini artinya kita tidak bisa membatasi ketika kita artinya menyangkut soal personal gerakan. Nah paling tidak hari ini menjadi kebanggaan kita bersama, artinya patut kita artinya syukuri ruang demokrasi ini artinya sudah terbuka, kawan-kawan aktivis juga hari ini juga artinya lebih leluasa untuk memainkan perannya, karena hari ini kan tidak ada lagi yang misalnya soal informasi tidak bisa lagi ditutupi, kan gitu kan. Nah artinya pemerintah juga artinya tidak boleh terlalu sensitif terhadap kritik kawan-kawan aktivis. Justru artinya ketika mereka ini artinya mengkritik, artinya mereka peduli, kan gitu. Ada kepedulian. Ya, ada kepedulian. Paling tidak mereka memiliki tanggung jawab moral bahwa menghendaki ada perbaikan dan perubahan terhadap wilayah yang ada ini. Artinya tidak menyebut satu wilayah, mungkin MLM ini kan gitu. Nah, artinya kebanggaan itu juga yang membuat kita hari ini artinya mendorong kawan-kawan aktivis untuk terus bergerak. Nah, persoalan apa yang kita sampaikan ini diterima atau tidak, itu silakan. Tapi paling tidak kita sudah artinya membuktikan bahwa kita peduli. Ada usaha. Iya, kan gitu. Nah, persoalan kita misalnya diakui ataupun eksistensi kita diakui atau tidak itu urusan lain. Tapi bagian ini artinya sudah kita melakukan proses. Kenapa? Lembaga gerakan ini artinya sebagai proses pembelajaran buat kawan-kawan aktivis, sehingga mereka ini melatih dialektika berpikir, kan itu. Mereka juga artinya menambah secara keilmuan di luar akademik. Kan aktivis ini kalau bisa kan mereka harus jago seluruh ilmu nih. Iya. Iya kan itu. Kadang kan di luar akademik mereka kan gitu. Mereka harus paham sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik kan itu. Makanya kita mendorong, memang itu sudah jadi artinya ruang yang dibangun di internal kelembagaan masing-masing. Artinya mereka menggalakkan diskusi, kajian ataupun riset, sehingga ini memunculkan dan lahirlah intelektualitas organik. Artinya tidak hanya terpaku pada teoritis referensi buku, kan itu. Karena hari ini kan tidak bisa lagi kita bermain di permukaan. Kalau bicara aslinya gerakan mahasiswa juga, advokasi kan harus ke lapangan. Menganalisa masalah, itu kan penting. Jadi analisis sosialnya harus jalan. Padahal kadang kan kawan-kawan ini secara ilmu akademik bukan di situ. Tapi itu pilihan. Proses pembelajaran ruang di lembaga gerakan aktivis luar biasa berkontribusi. Mereka hari ini artinya belajar memulai untuk melatihkan diri sebagai seorang regenerasi kepemimpinan ke depan. Itu penting. Coba cek misalnya hari tokoh-tokoh nasional. Track record mereka itu mantan aktivis semua. Iya. Nah artinya kan banyak hari ini artinya figur-figur yang hari ini berperan secara nasional, mereka dilahirkan, dibesarkan dari sebuah organisasi aktivis. Ini cukup luar biasa. Termasuk juga mungkin ada kepala daerah yang lahir dari seorang aktivis. Iya, dari artinya kelembagaan kepemudaan. Kan itu. Yang akhirnya mereka ini cukup mengenal situasi lapangan. Kan tidak laku lagi sekarang kepala daerah yang artinya hari ini yang tampilnya luar biasa pencitraan, nggak laku lagi hari ini. Eranya sudah berubah. Bukti. Iya, kan itu. Nah makanya hari ini banyak misalnya pemerintahan yang cenderungnya ketika kemajuan digital ini kepala daerah merasa risih, kan itu. Nah nanti saya mengharapkan juga ketika kita artinya menjadi pejabat, ada kritik itu sudah arti konsekuensi logis. Karena ini sudah jadi risiko punya jabatan publik. Kalau tidak mau dengar, nggak usah jadi pejabat publik. Kan gitu. Nah cuman kadang persoalan ini ditanggapi, kalau bahasa Bung Edo ini terlalu. Nah harapan kita ini ke depan, biarkanlah ruang kritis aktivis ini artinya. Karena ini juga berkontribusi terhadap kebaikan. Ya paling tidak mereka peduli. Nah jadi pertanyaan kita, cukup aneh kalau misalnya aktivis nggak ada yang bersuara. Ada apa ini? Kan begitu. Nah justru itu yang kita takuti. Justru aneh. Nah justru aneh kalau seluruh aktivis artinya tidak bersuara, tidak pernah mengkritisi kan gitu. Banyak pertanyaan. Ini kan persoalannya hari ini contoh misalnya, kalau dulu kan mungkin 1 bulan 2 kali ada demo, ada misalnya apa namanya press release, pernyataan sikap kan itu. Artinya dinamika demokrasi ini kan terbangun. Kan gitu. Karena kebijakan publik itu kan perlu kontrol,
dari aktivis, dari masyarakat. Cuma persoalan hari ini makanya ke depan ini perlu kita mendorong agar masyarakat ini artinya kan komunikatif. Sehingga masyarakat ini kepedulian mereka ada. Contoh misalnya menyangkut pembangunan infrastruktur. Nggak bisa hanya ini diberikan tanggung jawab dengan yang punya kewenangan. Tapi masyarakat juga harus peduli. Sehingga apa kualitas pembangunan infrastruktur kita di depan lebih baik. Kan itu. Artinya mau tidak mau itu. Nah, cuman harapan kita bersama ke depan ini jangan ada lagi somasi berikutnya lagi, jangan ada lagi. Harapan kita kan itu hanya sekedar harapan. Tinggal artinya siapa yang merasa memberikan somasi. Silakan artinya berpikir ulang untuk melakukan somasi lagi. Ini kan luar biasa. Kalau ada misal aktivis khususnya di wilayah MLM ini terus mengkritisi pemerintah, mengingatkan pemerintah, karena tujuan dengan baik. Paling tidak kan ini mengingatkan, jangan lupa dengan visi dan misi. Kan dibayar balik. Iya, kan justru mestinya begitu. Ya, betul. Harus diucapkan terima kasih. Iya, berterima kasih Ada pejabat kontribusi, publik ketika dikritisi. Nah, kalau ada soal dinamika yang lain, persoalan lain, ya itu kan silakan balik ke personal masing-masing kan gitu. Nah, itu jadi harapan kita bersama. Dan pada malam hari ini dari awal sudah saya ingatkan senior berdua, tolong hati-hati memberikan pernyataan. Mungkin saja selesai acara ini kita disomasi. Nah, ini kan salah satu mungkin akhirnya memunculkan persepsi, kan itu pandangan buat kawan-kawan aktivis. Artinya mungkin aja hari ini mungkin isu yang beredar di lapangan, oh tolong hati-hati, jangan sampai nanti kena somasi, kan itu. Tapi ini juga akhirnya membuat kawan-kawan aktivis artinya kan ketika ini sudah terbangun kesadaran kolektif, mereka mempertanyakan ada apa ini ketika pejabat publik artinya risih terhadap kritik. Ini justru akan memperpanjang pembahasan. Tapi kalau misalnya pejabat publik bersangkutan mengucapkan terima kasih, selesai, nggak ada masalah. Kan gitu. Ya itu jadi harapan kita jangan terlalu. Kalau bahasa Bung Edo begitu, saya pinjam dulu. Biar baik ramai itu. Sebelum kita lanjut pembahasan-pembahasan yang lebih panas lagi, silakan minum dulu kok minumannya Pak. Karena panas ini. Oh iya ini, oh boleh lanjut Pak. Aduh, lupa kasih. Sebelum lebih lanjut lagi, kita minum dulu air biar mendamaikan suasana dulu Pak. Biar tidak dehidrasi. ini off ini, lagi iklan ya. Nah, kalau yang di luar itu Why you always in a mood? Fucking around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. Why you always in a mood? Fucking around acting brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view. I can never get a test when I start to feel like unattached. Somehow I always end up feeling bad. Baby, I'm not your dad. It's not what you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in the room, and we're a part of it. Don't act so confused, then you love starting it. Now I'm in the mood. Now we arguing in my bedroom. We play games of love to avoid the depression. We've been here before, and Baik, kembali lagi bersama kami di kajian Silam Paruh Hambalayo dengan tema suara aktivis. Nah, tadi Bung Taufik sudah panjang lebar menjelaskan bagaimana itu pergerakan aktivis dan bagaimana aktivis harus menilai sebuah kebijakan itu, ada analisa sosialnya. Nah, jadi pertanyaan untuk Bung Raihan Akil. Apakah begitu pentingnya analisa sosial bagi pergerakan aktivis untuk saat ini? ya betul, penting sekali tadi Bung Taufik Ramadan menyebutkan penting sekali bahwa supaya melakukan
teman-teman aktivis melakukan analisis sosial ya. Sebelum melakukan pergerakan supaya dia tidak terjebak dengan apalagi pemberitaan hoax pada hari ini cukup menjadi gangguan bagi pemegang kekuasaan ya. Kita semua kadang-kadang resah, termasuk kami praktisi pers juga kadang-kadang sedang menjadi keresahan tersendiri oleh pemberitaan hoax. Jadi oleh karena itu teman-teman aktivis pasti sudah menginsapinya itu sebelum melakukan semacam pergerakan, pasti melakukan analisis sosial ya, dampak-dampaknya. Jadi disitulah dia menjadi satu nilai bahwa sikap kritis itu terhadap pemerintah bukan hanya sekedar omdo, asal ngomong, asal bersuara gitu kan. Dia ada basisnya, kondisi lapangannya seperti apa. Nah kalau hari ini saya katakan tadi, sesungguhnya berterima kasihlah kepada teman-teman yang kebetulan pada hari ini memegang mandat rakyat, apakah dia di legislatif maupun di eksekutif. Karena teman-teman aktivis lah yang paling mungkin pure menyampaikannya ya. Dia merupakan agen perubahan dan juga merupakan moral pos. Dia pergerakannya itu dengan moral ya Bung ya. Ya tingkat kepentingannya itu sangat tipis dibandingkan dengan mungkin teman yang sudah masuk di dalam pilihan 3 kekuasaan tadi. Nah jadi oleh karena itu tidak perlu terlalu tipis kupingnya, baperan ya. Ini bahasanya terlalu banyak, ada yang tadi terlalu, ini baperan, ini kupingnya tipis. Ini kita sudah terlalu banyak melakukan kata-kata yang sulit dimengerti untuk saya sebagai hostnya. Itu kalau bahasa Indonesia personifikasi. Dalam istilahnya satir lah, satir. Ya. Dalam istilah kita belajar bahasa Indonesia. Ya. Saya belum sampai pada kata-kata menganak sungai. Tapi kita bukan ini kan hanya untuk mencairkan situasi aja, bukan kita berdagelan. Kita ingin menyampaikan pesan teman-teman yang berada di kekuasaan pada hari ini yang terbuka terhadap kritik, karena itu juga yang menjadi semangat demokrasi yang kita sepakati. Kita sudah konsensus bersama bahwa demokrasi ini yang menjadi pilihan kita, dan kita dengan latar belakang perbedaan yang luar biasa, suku dan primordialis yang banyak, termasuk yang analisis juga, kita hari ini cukup berkemajuan. Kalau kita lihat seperti Pak Mansam ya, baru-baru ini kan sudah suksesi antara Pilpres kemarin. Kalau kita lihat di pemberitaan mainstream, media-media mainstream, mereka juga melakukan sesuatu yang membuat kita kaget. Kenapa masih ada misalnya antara kulit putih dan kulit hitam. Nah, kita relatif tidak terdengar ya, hal-hal yang seperti itu kita relatif tidak terdengar. Padahal kalau kita lihat di struktur masyarakat kita luar biasa, kita beraneka ragam suku, bangsa dan agama ya, tidak muncul. Jadi jauhlah ya, dengan kalau boleh dikatakan jauhlah dari apa yang kalau kita bahasa lokalnya apa tuh? Jauh dari maut lah. Jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman media pada hari ini, toh nanti kan secara teknis ada hak jawab, ruang itu dibuka, kemudian keceplosan. Ya. Baik, tadi sudah jelaskan. Nah, pertanyaan yang sama akan saya berikan kepada Bung Edward. Betapa pentingnya analisa sosial bagi sebuah dunia pergerakan aktivis? Sangat penting, karena setiap aktivis yang lahir dari organisasi, baik dari GMNI, HMI maupun organ-organ yang lain, pasti akan ada pendidikan tentang SWOT, karena ada pendidikan tentang analisa sosial, dan itu adalah materi yang wajib dimiliki si aktivis. Kalau aktivis tanpa itu nggak ada pisau analisa. Sumber dari pisau analisa aktivis dari organ-organ internal kampus itu yaitu dari kurpol itu, kayak aku bilang tadi, bagaimana kursus politik. Bukan ngompol ya. Ya kan bentuk kurpol itu kan mungkin di era kita kurpol, mungkin di setiap organ-organ itu Cipayu misalnya mereka punya bahasa-bahasa sendiri. Misalnya HMI ada LK segala macam. Ya sekarang kan yang penting yang kita lihat dengan kondisi seperti ini, sama-sama evaluasi diri. Baik pemerintah juga, jangan keseringan keceplosan. Untuk aktivis juga, ini pembelajaran bagi kita bagaimana ini sebuah isu yang dibangun
sebuah kegiatan aksi yang dibangun, jangan sampai eksklusif. Jangan sampai kita terpisah antara aktivis dan masyarakat. Karena kita adalah terwakil dari masyarakat, ya harus dibangun komunikasi tadi yang dijelaskan oleh saudara dan topik tadi. Karena sekarang kebanyakan aktivis hanya asik dengan dirinya sendiri. Jangan, itu sering terjadi. Kalau kita bentuk aksi itu ada berbagai macam bentuk aksi. Tapi kita jangan terserabut dengan akar massa. Seolah-olah kita asik sendiri dengan TikTok dengan diri sendiri. Seperti sekarang. Ketika tuntutan dia benar, apa yang dilakukan benar dengan kritik, otokritik, tapi dia nggak didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Oleh masyarakat ini suatu pertanyaan. Apa aktivis ini pernah turun dan melakukan advokasi terhadap rakyat atau terserabut sendiri? Nah inilah akibatnya kalau kita aktivis yang hanya sibuk dengan diri sendiri. Nah harapan saya ke depan ini menjadi evaluasi bersama. Baik pemangku jabatan jangan terlalu keceplosan, dan aktivis juga harus turun ke bawah, benar-benar mengakar dengan masyarakat. Jadi ketika jadi hal-hal seperti ini, misalnya ya aktivis itu kan harus siap dibunuh, dibui, kalau kami dulu bilang seperti itu. Kejam. Di penjara. Kita harus siap untuk menjadi seorang aktivis. Kalau cuman sembunyi-sembunyi kucing-kucingan nggak usah jadi aktivis. Semuanya punya risiko. Jadi tukang jualan pempek pun ada risiko, apalagi kita menjadi aktivis yang merupakan cikal bakal memimpin masa depan. Nah itu menurut saya, jadi hal ini tidak perlu diperpanjang. Harusnya sama-sama jangan keceplosan, dan yang mahasiswa juga, mari membangun kekuatan bersama. Agar kejadian-kejadian seperti ini juga, yang namanya penguasa itu akan berpikir 2 atau 3 kali kalau melihat aktivis itu punya kegiatan massa yang relatif besar. Memang mengakar kepada masyarakat. Dan dia punya komunitas yang besar. Penguasa juga akan berpikir, dan mungkin kritik-kritik yang dia lakukan juga akan didengar. Nah kalau kita terserabut atau terpisah menjadi eksklusif antara massa dan aktivis, bisa jadi kita disepelekan. Nah ini pesan saya yang terakhir untuk kita sama-sama. Jadi jadilah aktivis yang benar-benar punya massa gitu. Jangan aktivis kita sibuk dengan diri kita sendiri, sehingga kita juga dihormati oleh penguasa. Seperti itu. Nah, itu tadi bagaimana pentingnya analisa sosial bagi dunia pergerakan. Nah, jika sudah mengenai analisa sosial, maka kita akan membahas tadi yang dari awal tadi tentang perkembangan IT untuk dunia pergerakan. Ada berita hoax, ada yang benar. Ada yang benar, pasti ada yang hoax. Nah, bagaimana menurut pandangan Kakanda, Bung Rehan Akil, tentang bagaimana aktivis membedakan berita hoax dan berita benar? Karena saya mengutip pernyataan seseorang, semakin banyak kebohongan-kebohongan diucapkan, maka itu menjadi sebuah kebenaran. Karena penggiringan opininya luar biasa. Nah, bagaimana kawan-kawan pergerakan mampu melihat itu sebagai situasi untuk membenarkan hoax tersebut, agar tidak kritikan-kritikan mereka benar-benar terjelma sesuai dengan fakta lapangan. Ya. Silakan, Bu. Ya, ini pertanyaan cukup berat sebenarnya, karena kalau sudah menyangkut hal teknis itu kadang-kadang menjadi nanti apa yang saya keluarkan menjadi pegangan para pendengar. Tapi saya pribadi menyatakan kalau yang namanya orang berlatar belakang dengan aktivis itu identik dengan orang yang kritis terhadap sesuatu. Nah, terhadap sesuatu ya semua. Jadi sehingga dia sendiri sudah punya imunitas tubuhnya itu, pemikirannya itu, bahwa dengan tidak gampang percaya. Nah, sikap tidak gampang percaya itu salah satu budaya di orang yang memiliki kapasitas akademisi juga. Apa iya ya terhadap perkembangan. Dengan demikian dia juga aktif dengan digitalisasi seperti sekarang, dia dengan aktif mencari sumber-sumber pembanding. Ya, kemudian di samping tadi disebutkan dia ada pisau analisa atau analisis sosial, kemudian dia juga memahami apa itu SWOT, ya, dia pelajari apa benar ini. Jadi dengan sistem digitalisasi yang sangat masif pada hari ini, terbuka peluang bagi seorang aktivis untuk melakukan analisis secara komprehensif. Jangan sampai dia terjebak begitu dapat kiriman dari sebuah aplikasi, langsung begitu percaya, gitu kan?
langsung percaya begini, disebarkan berulang-ulang, bahkan dia tanpa membaca secara komprehensif, tanpa ya baca judul sekilas, antar dia sudah menambahkan dengan sedikit sentimental rasa kebenciannya terhadap misalnya rezim lah, karena latar belakang perbedaan pilihan politik. Ya. Tidak nyoblos. Jadi ya jadi satu aja singkat, jangan mudah gampang percaya. Itu sikap salah satu aktivis. Ya kita harus dibedakan. Ya kalau kita seperti berpikirnya seperti kebanyakan pada umumnya, begitu dapat informasi gampang itu. Rehan gampang dibohong ini, kirim ini, tidak percaya. Kita pertanyakan dulu. Kita ada istilahnya apa namanya itu? Bukan buzzer, apa ada istilahnya itu? Tabayun. Tabayun, nah betul. Nah itu informasi itu harus dipertanyakan kebenarannya. Lalu dengan platform digitalisasi pada hari ini terbuka sekali kita untuk melakukan itu, dan komunikasi kita juga tidak sulit. Kita mungkin ya kayak saya misalnya praktisi media, saya ingin mendapatkan pencerahan oleh akademisi misalnya katakanlah di Unsri, ya saya melakukan komunikasi, ya menyiapkan diri komunikasi secara baik untuk dilakukan pencerahan secara teoritis maupun apa kekuatan payung hukumnya menyalahi atau tidak. Apakah benar data yang disajikan seperti ini? Oh itu nanti kita dapat pencerahan informasi bahwa itu hoax, itu tidak benar gitu kan. Nah, jadi jangan sampai satu sumber saja yang kita percaya sudah cukup untuk membuat kita melakukan mob pergerakan. Nah itu sama halnya konyol dan sudah mungkin penuh nanti kita himbau penuh nanti penjara karena disangkakan dengan apa Bung? Pelanggaran undang-undang ITE, ya kan? Nah, jadi pesan saya kepada diri saya juga kita semua, jangan gampang percaya terhadap informasi yang masuk kepada kita. Kita harus melakukan telah kritis, gitu kan? Kita baca dan kita cari kebenarannya. Mungkin itu. Nah, ya, bagaimana perkembangan IT ini benar-benar membuat informasi cepat dapat dan para aktivis menjadi dipermudahkan di dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dianggap kurang baik bagi masyarakat ataupun merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, yang dikatakan Bung Rehan Akil tadi, bagaimana kita harus benar-benar menyaring berita-berita tersebut untuk kembali menjadi sebuah bahan kajian-kajian kita. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini kepada Bung Edward Antoni, seorang praktisi hukum, beliau juga seorang advokat. Suara aktivis merupakan bisa dikatakan suara rakyat lah, karena dia mengambil suatu kajian-kajian dari beberapa analisa sosial, analisa mereka atau kajian-kajian tersebut. Nah, menurut Bung, pertanyaannya hampir sama yang tadi saya tanyakan sama Bung Rehan Akil. Bagaimana aktivis harus bergerak atau menyaring berita-berita yang bisa berupa hoax atau benar juga bisa berupa hoax. Nah, bagaimana para aktivis harus jeli melihat situasi ini agar tidak terjerat undang-undang IT yang disampaikan oleh Bung Ramadan Taufik tadi. Silakan, Bung. Yang jelas seperti ini. Ketika aktivis itu benar-benar menguasai pisau analisa yang dilakukan di organisasi-organisasi yang dia tekuni, baik dari melalui FK atau melalui Kurpol atau melalui pendidikan kursus politik di organisasi-organisasinya, tentu dia pasti akan bisa membedakan mana berita hoax, mana yang bukan hoax. Karena pisau analisa itu misalnya ada istilah misalnya MDH, materialisme dialektika histori. Itu kan menjelaskan bagaimana menganalisa gejala alam, gejala sosial secara lengkap, komprehensif, tanpa terputus-putus. Nah, dia akan independen, akan tahu, oh ini kemana arahnya, tujuannya kemana. Karena dia lengkap, komprehensif, tanpa terputus-putus. Karena kadang seperti sekarang yang sedang beredar sekarang, hoax selalu mengaitkan permasalahan agama. Nah, kalau sudah mengaitkan agama ini, mereka memainkan itu sentimen agama. Karena mayoritas masyarakat kita ini adalah muslim. Jadi dengan sentimen ketidaksenangan, kebijakan-kebijakan itu mereka pasti akan mencantumkan nilai-nilai spiritual. Nah, ini harus kita kaji. Lagi viral
Pembatalan haji misalnya. Misalnya Itu masalah banyak. pembatalan haji. Itu kan hoaxnya banyak. Ternyata kan sekarang muncul bahwa tidak ada kuota haji itu memang mereka untuk mereka sendiri. Dalam negeri baik. Nah ini salah satu juga kita ngomong sisi negatif dari perkembangan teknologi. Nah makanya kalau kita ngomong berorganisasi lah yang benar, jangan asal ikut. Jangan kalau KPI dulu bicara masuk organisasi itu karena ada cewek, jadi pasangan, karena si A, karena si B, karena si C. Tapi belajar benar-benar berorganisasi. Belajar benar apa itu pisau analisa, apa itu SWOT. Pelajari karena itulah fungsi kita nanti ke depan. Jadi untuk melawan menangkal hoax itu ya tabayun. Kita harus benar-benar menganalisa secara detail. Ini gejala alamnya seperti apa, gejala sosialnya seperti apa, ini kaitannya seperti apa. Itu pasti ada. Makanya sekarang kan kita harapkan diskusi offline itu harus terus dijalani. Sekarang kan hanya diskusi dalam grup WA, grup Facebook, grup Instagram, nggak ada lagi offline. Padahal transportasi ilmu, termasuk ilmu itu di offline. Sekarang aktivis memang banyak, tapi banyak terserabut dari akar masanya. Padahal sekarang kemajuan teknologi ini cukup maju, menjawab semua permasalahan aktivis 98. Tentang penyebaran selebaran, kita nggak perlu lagi selebaran sekarang. Nggak perlu lagi mau rapat konsolidasi, nggak perlu lagi kayak pager ke telepon umum, sudah ada WA, sudah pakai apa. Nah kemajuan-kemajuan teknologi ini yang kita lihat setelah 98 kebanyakan mundur. Aneh, dengan kemajuan teknologi yang tinggi, gerakan mahasiswa, gerakan aktivis malah mundur. Padahal kita dulu dengan segenap kekurangan, segenap kesusahan, dengan ancaman yang begitu tinggi keselamatan, justru konsolidasinya lebih cepat. Sekarang dengan teknologi yang lebih tinggi, konsolidasinya begitu susah. Contoh kita ngomong, kabarnya ada aksi somasi masanya cuma berapa? Harusnya dengan kondisi objektif sekarang dengan kemajuan IT mungkin mobilisasinya lebih tinggi. Kalau itu tidak eksklusif gerakannya. Benar-benar nih, karena yang diangkat mereka permasalahan rakyat. Masyarakat harus tahu bahwa ini tujuannya. Pertanyaan sekarang seperti apa? Media online itu paling mudah diakses. Kenapa lebih efektif selebaran 98? Yang hanya kertas setengah lembar. Lebih mudah mobilisasi ngumpulin massa. Nah ini pertanyaan kita, kenapa aktivis sekarang terpisah dengan massa, terpisah dengan masyarakat, isu-isu yang dia bangun. Seolah-olah bangun isu di Menara Gading. Lebih eksklusif. Dia lebih sibuk, tapi masyarakat tidak tahu, cuek. Nah ini sebuah evaluasi bagi kita. Makanya aku bilang tadi, ini evaluasi bersama baik pemerintah, pemangku kekuasaan maupun aktivis. Yang kekuasaan kita berharap jangan lagi keceplosan. Karena aktivis juga belajar. Kalau kita penguasa mengajari yang tidak benar, maka tadi yang dibilang Pak Rehan tadi, cara-cara otoriter itu akan jadi masalah, akan diserap oleh kawan-kawan aktivis yang juga belajar bagaimana membentuk diri mereka, membangun eksistensi mereka. Justru suhunya adalah penguasa. Kalau dia mengajari anti kritik. Padahal yang kita bilang demokrasi itu kritik, otokritik. Itu yang harus kita ingat. Dan juga pelajaran bagi aktivis. Kalau membangun gerakan, ya ajak masyarakat. Bangun diskusi-diskusi offline. Bangun gerakan, koalisi, front, komite atau apa. Kalau benar-benar ingin mengkritik. Jangan kita eksklusif. Nah sekarang gerakan mahasiswa sekarang eksklusif. Bagian gerakan pemuda maupun gerakan mahasiswa. Ini evaluasi kita bersama-sama. Karena kalau kita 98 dulu, mau jadi aktivis itu harus punya masa minimal 40. Baru kita diangkat jadi anggota. Kalau sekarang kan enak. Tidak punya masa dikasih kartu anggota. Kalau kita 98 tidak bisa. Mau jadi anggota HMI aja saya dulu harus mengadakan LK dulu, ngumpulin orang dulu. Kalau sekarang tidak lagi. Mau jadi anggota LMND, GWNI cuma seperti itu juga. Nah sekarang kita harapkan jadi evaluasi bersama supaya kita berharap eksistensi aktivis tetap terjaga
dengan tidak eksklusif. Pemerintah juga sadar bahwa ini anak-anak mereka yang lagi mencari ekstensi diri, lagi belajar menjadi pemimpin dan penguasa ke depan. Ya jangan diajari mereka otoriter, jangan dibuat mundur lagi demokrasinya. Sekarang demokrasi harus maju, karena teknologi udah maju, zaman udah maju. Ya kalau memang belum siap, ya kata nggak siap, sama-sama belajar. Jadi itu. Baik, itulah tadi jawaban dari seluruh narasumber. Maka ini pertanyaan pamungkas dari seluruh pembahasan atau diskusi kita pada hari ini. Pertanyaannya akan saya sampaikan kepada seluruh narasumber kita yang mungkin akan dijawab satu persatu, dimulai dari Bung Taufik Ramadan. Menurut Bung Taufik Ramadan, apa solusi dari dunia pergerakan pada hari ini dengan kemudahan mencari informasi di teknologi? Silakan, Bung. Baiklah, ini sebenarnya pertanyaan cukup menarik. Tadi sudah kita dengar bersama apa yang disampaikan oleh Bung Rehal, termasuk Bung Edu, persoalan kemajuan digitalisasi yang ini memberikan ruang akses terhadap kawan-kawan aktivis, mulai dari informasi, termasuk juga ruang artinya untuk mengkritisi dan berpendapat. Nah, persoalan yang terjadi hari ini, kalau kita lihat secara bersama, setiap era pergerakan itu pasti ada perubahan, pasti ada dinamika. Kalau dulu mungkin misalnya angkatan 20, 40 kan itu, 60, bahkan misalnya 80, 90-an, mereka ini artinya konsolidir gerakan kan jelas, kan gitu. Artinya mereka harus tetap bermain di lapangan. Tapi hari ini perubahan dinamika gerakan juga itu harus kita terima. Kenapa? Kalau bicara soal kapasitas diri, artinya kemampuan mengorganisir lapangan, sudah barang tentu, artinya ini tergantung juga manajemen kelembagaan gerakan masing-masing. Kan gitu. Nah, pola-pola gerakan hari ini yang dibangun dalam situasi kekinian, artinya kan cukup gampang. Tapi jangan sampai kita terbelenggu cuman gerakan di permukaan. Substansi persoalan itu yang terjadi di tingkatan masyarakat kita tidak mengetahui. Contoh misalnya, ini contoh yang cukup kecil. Ada kadangan yang menjadi persoalan di tingkatan masyarakat, entah itu soal misal keadilan, kan itu. Tapi kalau misal isu-isu soal keadilan hukum, ini cukup sering terjadi. Dan ini juga sebenarnya lebih mempercepat konsolidir massa, kan gitu. Kenapa? Demonstrasi itu sebenarnya itu adalah aksi massa dalam konteks arti menyikapi soal mereka menuntut keadilan hukum, termasuk juga mungkin soal keadilan sosial, artinya adanya diskriminasi pelayanan pemerintah atau tidak hadirnya peran pemerintah terhadap kepentingan rakyat. Nah itu juga harus artinya substansi persoalan ini yang harus dirumuskan secara bersama-sama, dikaji, kan gitu. Nah, pilihan-pilihan ini juga tentu juga artinya tergantung pola gerakan di masing-masing kelembagaan gerakan. Nah, ruang ini juga tentu artinya pasti beda antara misalnya HMI, GMI, PMI, IMM, kan itu, maupun organ-organ lain. Ada juga organ taktis yang dibentuk. Nah, persoalan yang terjadi hari ini, contoh misal hari ini, kalau 98 itu isunya sama, kan itu. Kepentingan dan motivasi kepentingan sama. Akhirnya apa? Konsolidir ini cepat sekali terjadi. Tapi hari ini, artinya tidak bisa kita membangun kekuatan bersama seluruh elemen ketika persepsi pandangan berbeda, motivasi kepentingan berbeda, itu beda. Makanya hari ini lebih kita cenderung kita melihat terbangunnya gerakan yang secara masif kalau menyangkut isu nasional. Itu cepat sekali. Contoh bisa kenaikan BBM misalnya. Kan itu, cepat sekali ini. Isu-isu yang lain kan gitu. Nah, tapi kalau isu-isu di tingkatan lokal, cenderung kita yang agak susah untuk membangun ruang kebersamaan antar lembaga gerakan. Nah, persoalan yang terjadi hari ini juga menjadi kelemahan, dan itu juga artinya setiap era ini tadi yang sudah saya sampaikan nanti punya dinamika masing-masing, perkembangan dan situasinya berbeda, kan gitu. Artinya tidak hanya kita artinya menyampaikan bahwa ada ruang yang dibangun ini belum secara masif, karena kita juga tidak, saya tidak pada sampai ranah mengevaluasi, tidak.
Karena mungkin juga di era kawan-kawan juga termasuk juga saya yang dulu pernah misal di dunia aktivis punya kelemahan. Kan itu. Ada juga kadang pilihan kawan-kawan di dunia aktivis lebih cenderung mainnya di tingkatan kekuasaan. Ya silakan. Ada juga pilihan tetap yang sampai hari ini ketika mereka purna dari mahasiswa, termasuk dari lembaga aktivis, mereka tetap mengkonsolidir kekuatan rakyat. Ada. Tapi ini kan soal pilihan. Kan itu. Ada juga kawan-kawan yang artinya hari ini masuk misal di partai politik, kan itu. Karena ada mungkin juga bicara saya harus masuk di sistem. Kan. Tapi ketika masuk sistem ini tantangan cukup berat. Tidak semua juga kadang-kadang kawan-kawan aktivis mampu bersuara ketika masuk dalam sistem. Ini jadi pertanyaan kita. Tapi ini pilihan, silakan sah-sah, tidak ada masalah. Kan itu. Nah, contoh-contoh seperti inilah artinya ini sudah jadi pilihan dunia aktivis. Yang harapan kita juga ke depan ini ketika soal hari ini misalnya dengan era digitalisasi, media sosial, ruang kawan-kawan menyampaikan kritik, gagasan itu luar biasa hari ini aksesnya. Artinya kita ingin tahu misal kebijakan publik seperti apa, hari ini cepat ini kita akses. Nah, ruang seperti ini artinya menjadi ruang strategi sebenarnya buat kawan-kawan aktivis untuk mendorong artinya sebuah gagasan dan sikap. Kan itu. Saya artinya hari ini ketika misalnya kita cek misal di khususnya media sosial, Facebook, ini kan gampang kalau lihat soal informasi. Kan itu. Soal misalnya kebijakan seperti apa di tingkatan pemerintah daerah, bahkan sampai nasional, kan gitu. Nah, tinggal artinya hari ini kita perlu mengkaji ketika isu-isu kekinian itu seperti apa. Karena ini pilihan yang harus kita lakukan buat kawan-kawan aktivis. Nah, kajian-kajian ilmiah ini yang harus digalakkan kembali. Karena kajian-kajian ilmiah, riset ini, termasuk diskusi-diskusi, itu membangun dialektika organik kawan-kawan aktivis. Kalau bicara artinya, ini kita bukan artinya menyampaikan bahwa arti membaca referensi buku itu tidak baik, bukan. Tapi kita perlu juga ke transformasi pemikiran. Karena gerakan ini, gerakan artinya yang kuat itu gerakan yang memang dibangun dari kekuatan rakyat. Kalau dulu mungkin misalnya ada aktivis yang ketika masuk dalam lembaga gerakan, mereka harus diterjunkan di misalnya tingkatan sosial, advokasi, nelayan, mereka harus berbulan tinggal di situ. Iya, gitu. Sudah tuh wilayah-wilayah miskin kota, mereka harus tinggal di situ, berinteraksi apa yang menjadi persoalan masyarakat. Sehingga memang ini fakta realitas lapangan. Kan gitu. Nah. Tidak hanya sebatas artinya menyampaikan gagasan, habis itu selesai. Kan gitu. Nah. Artinya ketika mendorong sebuah persoalan harus ada artinya sampai hasil akhir, target. Harus ada selain solusi yang diterima oleh masyarakat. Nah, paling tidak hari ini kan soal pilihan ruang dan pola gerakan. Tidak bisa kita paksakan setiap elemen atau lembaga gerakan itu sama, tidak. Itu artinya bagian dari dinamika masing-masing elemen gerakan aktivis, mahasiswa maupun pemuda. Nah, ada kadang-kadang artinya kalau soal pilihan pragmatis, silakan, itu kan pilihan personal. Kan itu. Tidak bisa kita larang. Ada kadang-kadang yang memang mainnya di lingkaran kekuasaan, ya silakan. Kan itu pilihan. Kan itu. Nah, persoalan itulah artinya proses perjalanan aktivis itu juga akan ditentukan dari proses pembelajaran di kelembagaan gerakan itu. Kan itu. Karena ini juga amat penting buat kita sehingga melatih dialektika berpikir dan proses pembelajaran. Karena ini kan merupakan tanggung jawab ketika dunia mahasiswa menjadi aktivis, ini kan tridharma perguruan tinggi, ada pengabdian terhadap masyarakat. Karena saat itu selesai kita misalnya proses akademik, proses organisasi purna organisatoris, misalnya, di situ ketika masuk ruang sosial, di sinilah peran. Nah, inilah bagian dari proses yang kita lakukan itu. Kalau bahasa kawan saya dulu, artinya kalau dunia aktivis ini disampaikan bahwa aktivis ini calon pemimpin bangsa. Kan itu. Jadi berbanggalah kalau artinya ada cewek punya cowok yang aktivis. Ini luar biasa kata-kata yang terakhir itu membuat mungkin para aktivis yang sedang menonton pada malam hari ini bergembira ya dengan kata-kata bijak yang terakhir itu. Baik, pertanyaan yang sama akan saya sampaikan kepada Bung Edward Antoni. Apa solusi untuk dunia pergerakan aktivis pada hari ini di mana IT begitu
memanjakan mereka. Ya seperti yang dikatakan saudara Bung Taufik Ramadan tadi, semuanya punya taktik. Semua organisasi punya taktik, semua momentum ada taktik. Jadi diskusi offline-nya ini harus banyak. Karena sekarang kan banyak orang itu kalau tidak offline itu mempunyai karakter ganda. Kalau di grup dia bicaranya benar, begitu ahli. Tapi ketika offline, orangnya nggak pernah bicara. Dan dengan kemampuan sekarang, kalau kita dulu mencari materi, misalnya materi Bung Karno misalnya dengan susahnya bukan main. Misalnya mencari materi tentang propaganda, agitasi dan segala macam. Sekarang udah banyak di internet. Tinggal bagaimana kita mengkaji offline. Nah kalau kita bicara materi dengan teknologi yang begitu tinggi sekarang, ilmu itu banyak sekali. Nah, tinggal bagaimana kita memperbanyak diskusi-diskusi offline, bagaimana kita diskusi bukan hanya di satu komunitas. Nah ini yang harus diperbanyak. Sekarang kan dengan kondisi seperti sekarang, kebanyakan membangun ekstensi diri sendiri. Dan kebanyakan eksklusif. Emang semua organ itu punya taktik sendiri, punya karakter sendiri dalam melakukan pendidikan-pendidikan yang dilakukan di lembaga mereka. Tapi yang harus kita cari sekarang bagaimana format ini menjadi satu. Sekarang kita mencari format. 78 masih zaman Murtopo lama, baru 98 muncul lagi. Dari tahun 2008 ke 45 berapa tahun? Dari 45 ke 66, dari 66 ke 78, ke 98 jauh-jauh kan. Nah mungkin pada momen kawan-kawan aktivis mungkin dalam waktu dekat atau mungkin jika syarat revolusinya sudah memadai. Tapi belajar menyiapkan diri untuk belajar, minimal belajar untuk persiapan diri sendiri untuk menjadi pemimpin ya dari sekarang. Saya menyarankan banyak-banyak diskusi dan kajian-kajian offline. Jangan berbanyak diskusi melalui WA group itu sudah punya kebanyakan orang yang online itu punya dua kepribadian. Tapi watak gerakan kadang-kadang diperlukan juga, artinya setiap ya. kelembagaan beda watak gerakan, prinsip gerakan. Teknologi kan satu yang membuat kita mudah itu adalah mempermudah kita melakukan propaganda, mempermudah kita melakukan agitasi. Bukan main kemajuan teknologi ini, tapi untuk kajian-kajian yang lebih baik kita offline. Kalau strataknya semuanya punya, kita 1000 macam bentuk stratak semuanya punya. Bahkan salah satu nggak punya masa kita jahit mulut sendiri bisa. Kalau bahasa ekstrimnya kadang-kadang contoh misal kata radikalis. Radikalis itu kalau di dalam agak ekstrim. Tapi radikalis itu artinya ketika menghendaki perubahan itu harus dari akar. Akarnya harus berubah semua. Itu harus radikal seperti itu. Tapi kalau didengar, wah luar biasa. Misalnya mungkin agak ekstrim kan itu. Tapi bahasa-bahasa yang seperti itu, metode dan watak gerakan harus dibangun secara radikal, itu penting. Karena ketika mengawal, menghendaki sebuah perubahan, ya harus perubahan dari akarnya harus berubah. Misalnya saat ini kita bisa analogikan pohon. Kalau kita potong dahan, ya tetap nggak ada berubah, tunas lagi. Tapi kalau cabut akarnya, sudah ganti pohon yang baru. Nah, tapi bahasa-bahasa seperti ini atau watak-watak gerakan tentu sudah berbeda setiap elemen. Ada juga kadang mereka lebih mengedepankan soal dialog, transformasi gagasan, kan itu. Nah, ruang-ruang pilihan seperti itu sebenarnya dinamika masing-masing kelembagaan ya silakan pilihan masing-masing. Itu ada pilihan. Iya. Kalau dulu zamannya PEDO mungkin Bung Rehal lebih dulu artinya mereka buat kajian, nyikapi persoalan, kan itu. Habis itu mereka belum ada WA. Iya, artinya mereka rutin membuat kajian, diskusi. Artinya untuk menganalisa persoalan. Artinya lebih yang didorong sana dulu mungkin di era 98 sampai 2000. Itu yang akhirnya lebih masif itu kan pergerakan massa. Demonstrasi, kan itu. Ini jadi pilihan strategi saat itu. Karena mungkin soal keterbatasan ruang untuk ketemu susah, mungkin hari ini kan untuk membuat siapa yang kita mau kritis gelisah kan gampang, di-sharekan di Facebook ini. Lebih dahsyat sekarang. Lebih gampang. Artinya kan
pilihan-pilihan ruang strategis buat kawan-kawan aktivis itu di era digitalisasi ini artinya sangat mudah sekali untuk membangun gerakan kan gitu. Kayak media tadi. Iya. Kayak media. Kalau dulu kita susah, blogspot aja belum ada zaman itu. Tinggal kan kajian yang kita bilang tadi, kalau udah ada pendidikan jangan sampai hoax. Sekarang kan banyak di kampus media mahasiswa, Iya. ya di internal. Kalau kita dulu kan susah. Suara mahasiswa penting kan itu. Kalau zaman dulu Orde Baru nggak bisa. Masa mahasiswa buat media di kampus. Nggak bredel. Ya. Pertanyaan yang sama akan saya tanyakan kepada Bung Rehan Akil. Apa solusinya untuk dunia pergerakan aktivis pada hari ini sesuai dengan perkembangan IT? Silakan, Bu. Iya, tadi sudah banyak disinggung oleh Bung Taufik dan juga Bung Edo, bahwasanya apapun, walaupun perubahan terjadi, kalau saya katakan eranya berganti gitu kan, era Orde Lama, Orde Baru, restorasi dan sebagainya, era apapun begitu, milenial, tetapi entitas aktivis itu tidak boleh hilang. Karena itu adalah semangat dan ruh untuk kemajuan bangsa kita. Kita harus mengakui bahwa para pemimpin nasional pada hari ini yang memuncaki kekuasaan juga lahir dari rahim aktivis itu. Ya. Nah kemudian kalau ditanyakan solusi, ya semangat itu tetap dipelihara, tapi semangat belajar harus tetap terjaga. Justru diuntungkan dengan fasilitas yang banyak dengan kemajuan digitalisasi pada hari ini. Ya, betul. Pasti itu, Bung. Karena kalau sekarang kan betul, kita dimudahkan dengan kemudahan pada hari ini. Bayangkan ya, teman-teman misalnya aktivis ya, mahasiswa. Apa susahnya sekarang? Katakanlah saya punya anak, dia sudah mahasiswa. Miss call aja lah. Miss call ke kita, udah kita tanya balik itu. Ada apa ini? Ada apa, Ananda? Ya, gini begini kurang. Transport lah kita lagi duduk-duduk. Gitu ya. Pak, ini buku nggak ada. Kita kirim. Kalau dulu apa fasilitasnya? Wesel Post. Atau paling cepat Telegram. Iya kan? Mahal. Mahal sekali dan sulit. Jadi dengan kemudahan itu, oleh karena kita harus memanfaatkan kemudahan itu untuk lebih besar lagi berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara kita. Menghidupkan api demokrasi dan tidak justru mempertajam pisau analisa kita. Jadi kalau ditanyakan solusi, terus pelihara itu semangat kritis kita, tetapi teruslah belajar. Saya katakan tadi, baik secara formal, non formal, informal, terus jangan memuaskan diri. Nah kemudian etika dan attitude juga harus dijaga. Pada hari ini kita menjadi catatan kadang-kadang miris ya. Terus terang, dengan teman-teman ini tidak mengalamatkan tertentu. Teman-teman yang seharusnya sedang berada di kampus kadang-kadang etika itu kadang-kadang kalau di HNI mungkin NDP ya atau NIK, nilai identitas kader, kadang-kadang tidak dipegang secara kuat. Mungkin kalau di zaman Bung Edo atau zaman kita di era 98 dulu, ya karena berbagai kesulitan yang menerpa kita, jadi kita itu begitu memegang kuat norma-norma dan etika itu. Jadi sadar diri. Pada hari ini saya kirim pesan, terus kawan-kawan bergerak, terus kawan-kawan berkontribusi kepada bangsa dan negara kita. Kalau misalnya secara makro, secara besar isu nasional tidak mampu terbangun karena belum ada isu nasional yang mampu menggiring kita ke sana, kita juga berkontribusi kepada isu lokal. Itu juga tidak kalah mulia. Aktivis tetap mulia karena kalau dia berkontribusi kepada kehidupan nyata yang tidak menara gading, kata Bung Edo. Ya, dia mengakar. Saya dulu pernah di tahun 97, Bung, dikirim misalnya dari LBH, teman-teman LBH sama teman saya Deddy Mukodas namanya, orang OI, dikirim nginep seminggu di kawasan Desa Kupang. Sekarang udah jadi desa mandiri di Empat Lawang. Betapa keras. Sekarang aja kita mengenal Empat Lawang itu keras. Apalagi pada saat itu. Terus terang ada masyarakat yang palanya bocor, dipukul oleh aparat. Itu kasus. Saya sebut PT perusahaan lah, nggak usah saya sebut, satu perusahaan. Jadi kami berjalan berminggu-minggu di situ di daerah sekarang sudah jadi desa mandiri. Kalau dulu desa Kupang, tapi dulu adanya rompok air jernih, rompok jambu, rompok karet. Seminggu itu di bentangan lahan yang luas, ngambin berunang mas itu sama rakyat. Jadi betul-betul nginap di situ. Jadi kita mampu mengambil informasi yang genuine dari masyarakat. Jadi pada hari ini, jangan menara gading, terus belajar,
harus mengakar, jadi perkaya taktik, ya. Jadi itu sangat terbuka sekali dengan sistem digitalisasi pada hari ini. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Aktivis merupakan bagian dari pilar demokrasi yang harus dijaga rohnya, pergerakannya, bahkan kewibawaannya di dalam menyampaikan aspirasi rakyat. Pemerintah tidak boleh salah dalam menilai tindakan-tindakan para aktivis. Aktivis selalu berkontribusi untuk bangsa, negara, dan untuk kepentingan masyarakat luas. Bersama saya Hostareno dalam kajian Silampari Hambalayo, saksikan episode-episode kami berikutnya, diskusi mencari solusi. Terima kasih. Why you always in a mood, fucking around acting brand new? I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules, everything look better with a view. Why you always in a mood, fucking around acting brand new? I ain't tryna tell you what to do, but try to play it cool. Baby, I ain't playing by your rules, everything look better with a view. I can never get attached when I start to feel like unattached. Somehow I always end up feeling bad. Baby, I'm not your dad, it's not what you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious, elephant in